Halo teman-teman, saya kedatangan teman lama. Halo ya. Iya. Oh, ini. Drama. Ya mau nggak bisa drama guys. Gimana kabar lu ya? Sekarang apa yang aktivitasnya? Ya beginilah nasib anak kos. Anak kos dengan 2 anak dan 1 istri. Masih sama kan? Masih 1 istri 2 anak? Masih. Oh enggak, belum nambah. Nasib bapak kos ya. Oh bapak kos. Oh iya kan bapak kos. Bukan anak kos. Terus apa sih? Ini gue tuh kan bikin konten, sebenarnya aku tuh terinspirasi oleh kamu waktu kita bikin konten ya. Iya. Inspirasi. Iya dong. Waktu lu cerita bikin konten yang itu, gue jadi pikir juga ya. Gitu. Ketemu teman-teman lama, kayak buat kenang-kenangan aja. Kalau suatu saat gue sampai kenapa-kenapa, at least ada sama itu kan. Tapi kan kalau lu kayak cerita ini, kalau gue kayak ada cerita nanti di akhirnya itu kita hidup sepanjang ini, kita apa sih pesannya buat yang Wah, ada kata-kata mutiara. bukan kata-kata mutiara. Jadi maksudnya gini, kan kita ada pengalaman nih, kita kan udah usia segini nih ya kan ada pengalaman nih dari pertemuan kita, perjalanan hidup kita, masalah-masalah kita. Nah nanti kan dari gue ngeliat gue apa, gue ngeliat lu ngeliat gue apa, kan ada something yang kita pelajari, betul nggak? Nah itu sebetulnya jadi pesan buat yang bukan orang yang di bawah kita juga. Siapa tuh kan orang ada yang tidak mengalami pengalaman yang sama-sama kita, mungkin sekarang lagi mengalami pas dengan cerita kita, siapa tahu Terinspirasi lagi. Iya dong, terinspirasi biasanya tuh dibagi-bagi, nggak usah duit aja dibagi-bagi. Kan kita tuh orang pertama apa? Dia tuh desainer ini saya, desainer. Dulu kan kita gimana sih ceritanya? Lo main, lo ini apa? Sebenarnya lo kenalan teman-teman, bukan temenan sih. Kenalnya sama si Yayan dulu kan, yang suka nge-print. Habis itu lu dibawa ke komputer. Ini pos gua nih, si Yayan kan. Enggak, guru gue kali, kan gue ke gurunya dia. Bisa baca kayak pul-pul gitu kan. Iya dong. Momen ini apa? Si Fit and Friends baru ulang tahun. Yang Ami itu ya? Iya, bikin poster Ami. Iya. Bulan 16R. Terus? Habis itu lu nanggap gua buat fotoin. Gua pengen wayang kali ya. Buat fotoin ini apa? Sanggar lu yang di Karapitan yang gede, yang punya track yang bener. Ngajar ada track yang. Habis itu apa ya? Sudahlah berkelanjutannya ya, gua mau Lu bikin bikin ini apa poster apa ya? Poster kalau nggak salah yang isinya foto-foto berjalan-jalan sama sama ke gue ya. Poster, 2 poster. Tapi kolase gitu kolase. Waktu itu kayaknya waktu mama gue baru meninggal deh. Waktu Jadi kita bikin, waktu gua bikin itu tuh mama gue baru meninggal ya. Iya. Mama gue baru meninggal gitu. Terus gue kayak ya memori lah gitu kan. Berarti kan gue itu perjalanannya kita ke luar negeri terakhir ya gue ingat yang kita pakai Eropa kan. Iya, enggak ada di Cina juga ada yang Iya. foto pakai baju Cina itu. Udah gitu terus itu udah gitu terakhir mah kan jadi karena nggak ada acara gue model dulu lah ya. Nah di situ ini apa? Lalu mulai bikin ini yang gua tau kan ini dulu. Meskipun versi lu bilang yang di emang dulu kan. Tapi ya ini dulu, emang ini dulu. Ini ya di sini dulu cuman nggak official belum mah. Jadi gue punya alat gue, tapi kan alatnya belum banyak. Sementara kan di emang masih kecil studionya tuh. Terus gue juga kan dijual itu kalau pakai alat, gue masih ragu. Kan orang dulu kan belum ngerti banget. Ya masih baru ya bilang saat itu. Masih baru kayaknya belum ada lah, masih beberapa lah gitu. Jadi orang belum ngerti banget. Jadi gue masih ragu dah kalau dibawa ke bawah apakah gue itu menghasilkan atau enggak gitu. Jadi gue memang di sini dulu terus kan karena terbatasnya modal, gue punya alat dulu cuma satu-satu dulu gitu. Enggak, itu ada 3 kalau nggak salah. Nah itu porsi 2 sama ranjang. Sama ini. Ya reformer dulu kan cuma 1 yang kayu aja. Ingat nggak? Yang kayu. Udah nggak ada ya, udah dijual ya. Masih laku itu dijual. Laku gila edan. Aku sekarang banyak yang nyari deh, juga banyak yang mau dijual
beli lagi soalnya sekarang. Mahal, emang harus bikin sendiri? Gak bisa. Oke. Ada yang lokalan tapi gue gini loh ya. Kan ini tuh gak tau ya, kalau orang kan beberapa orang, kalau gue kan ini tuh kayak terapi kalau gue ngisi pilates gitu. Jadi kalau salah, pertama gue nggak tahu tuh sebeda itu, jadi gue beli lokalan, gue pakai dong, karena kan kita gak ada perbandingan dong ya. Nah, Sempat di lokalan? Iya, beli lokalan itu, karena itu yang kita foto itu lokalan ya. Gue belum punya modal, gue beli lokalan, even harganya itu pas waktu gue ngecek ke luar, ke si supplier yang asli yang di Amerika, yang nggak jauh berbeda harganya tuh. Tahu ya, memang orang lokalan kan mungkin mencari cuan yang dahsyat ya. Terus jadi gue beli, jadi nabung beli, terus pas dicobain beda banget sih pairnya tuh. Nah, terus kan kakak gue nyobain, terutama dia buat orang pilates pas nyobain, kok beda sih? Kalau yang ini pas gue nonton sama pas gue mau ngebagiin itu beda, gue kayak ada sesuatu yang harus gue tahan kata dia. Kalau yang lokal itu kayak mau cepet gini mah, ya well gitu, jadi nggak ada resistance-nya. Nah, jadi gue rasain gitu, pas dia ngomong gitu, gue rasain, bener. Terus jadi gue kan jadi balik lagi, anjir, itu buat badan manusia. Ya istilahnya gue mau isinya gini, lu datang gue sakit ya, kan si ilmunya dari sana mungkin ada perhitungannya kan. Terus pertama kan gue pertama kali belum ngerti bisa kan si PT kenapa harus ada waktu ditekan sama kembali beda gue belum ngerti banget. Kalau sekarang gue ngerti, ototnya harus dua-duanya segala sisi jalan, makanya dia nggak bisa langsung gitu, nggak bisa, karena dia harus naga, dia ada satu yang harus tahan kan. Nah, dari situ gue nggak mau beli lokal lagi karena gue gini, bukan sudi, malu aja gengsi kali ya. bukan. Jadi semua itu pasti ada perhitungannya. Nah, gue tuh nggak mau main-main dengan istilahnya gini, mendingan gue harga gue naik gitu. Karena investasi gue tinggi, harga gue casan gue lebih naik gitu, lebih tinggi dari orang lain atau yang dijual di pasaran. Tapi gue yakin, gue jelas, gue tidak mempermainkan customer gitu. Gue bisa aja kan, nggak apa-apa ya, gue dengan tipu musilat gue, tipu silat lidah ya. Tapi gue enggak, ya bahkan gue mah orangnya ngapain gitu. Gue begitu istilahnya gue kayak apa ya, kayak ya kan ngomongin sama dengan ngomong lagi di bulan Ramadan. Terus ya sekarang kita udah saya tuh fotoan, kita kan fotoan traveling ada ya kecil-kecilan gitu. Terus walaupun kita tuh nggak jelas arah mau kemana ya, waktu itu kan kita cuma bikin foto-foto yang nggak jelas kan. Cita-cita lo kan waktu itu mau foto di tempat-tempat eksotis yang di Jawa Barat ya. Ya tadinya pengen begitu, tapi ya perjalanan waktu malah banyak luar negerinya. Ada lah ya, cuman kan kita memang akhirnya ini lu bikin tripan kecil kan, sempat bikin sampel gitu ya ngajak teman-teman lu itu. Iya waktu itu ya kayak ke Curug mau ke hiking gitu ya, tadinya gitu, tapi ya dengan kehidupan ya lah nggak bisa lah. Akhirnya aku memang cuma jadi guru pilates aja. Terus lainnya kan kalau konten-konten kita pertemuan, kita perjalanan kita mah ya udahlah ya, di konten gue juga ada ya memang. Jadi nanti boleh ya cek kontennya Alia, itu ada cerita kita juga. Nah, gue tuh cuma di sini tuh pengen apa sih yang lu lihat dari gue secara positif dan negatifnya. Apakah kamu mendapatkan pelajaran? Kan kalau kayak gue belajar dari itu. Ya, lu tuh apa sih? Kalau gue mau ngelihatnya, ya lu suka tuh jalanin gitu. Even kadang-kadang berpikir sih, sebenarnya bisa getting better loh. Dia tuh bisa melakukan yang lebih, bisa dapat duit lebih, tapi lu tuh melakukan yang lu suka gitu. Ngerti maksud gue? Gue ngeliat itu kayak begitu gitu. Sebenarnya kalau di mata gue lu tuh bisa melakukan yang lebih untuk misalnya yang kayak begini, cuman lu tuh mengikuti hati lu gitu. Anjir, so iya bener. Itu kan gue. Itu kan opini gue. Nah, kalau lu ngeliat gue gimana gitu? Lo
gimana ya? Tomat tuh. Ya, keluarin dulu, siapa tahu dari otak udah di loncat-loncat keluar. Kalau gue ngeliat lo ini aja juga apa? Beruntung juga. Tapi bukan beruntung dalam artian gimana ya? Maksudnya lo sama hampir mirip kayak pandangan lo ke gua, cuman kalau lo nya ketekan dan jadi duit. Kalau gua mungkin nggak terlalu jadi duit. Iya. Maksudnya gini loh, kalau gue itu ada yang gini loh ya, waktu lo melakukan sesuatu itu ada kan kita egois, betul nggak? Waktu kita gini, dia tuh sarjana Perancis loh, sarjana bahasa Perancis loh. Dia melakukan lo hobi kayak gua sarjana tapi gua melakukan ini. Tapi ada sisi ego yang ngerti gak sih maksud gue, waktu gue melakukan, gue pengen bisnis, gue kan begini jadi gue ini mata pencarian gue gitu, dijadiin mata pencarian. Akhirnya kan gue harus menyisihkan egois gue. Ngerti gak sih, ada kalau lu kan lebih artis gitu, dia mah lebih gue mau ya udah gitu kan dia gitu. Nah maksud gue kadang-kadang gue ngeliat gue tuh sebenarnya lu kalau menyisihkan egois lu tuh banyak lo possibility dan jadi duit buat lu tuh banyak gitu. Dari dulu gue kenal lu tuh sebenarnya banyak, cuman si kamu itu orangnya yang gue kamu nggak mau gitu, intinya gitu. Kalau dulu gas pak itu lah gue nggak mau terlalu gimana gitu. Jadi ya gue memang ngomongnya gue tuh ego gitu, karena kan gue juga mau pikir kan gue juga ada yang kadang anjir sebab kesel gini lo dimarahin customer apa kan, ketemu orang kan macam-macam pengen nggak ya. Nah soalnya kalau gue kadang-kadang ya udahlah dia kadang-kadang gue menahan gue menahan semua. Nah kalau dulu itu lebih don't care gitu yang itunya. Jadi bukan sebenarnya yang mungkin gue beruntung juga. Tapi kalau dulu juga mungkin kalau dulu menyisihkan sedikit gitu, mungkin lo juga akan mendapat possibility yang sama. Kalau gue ya, Ya. Tapi kan itu mau hidup ya, pilihannya benar nggak? Gue pernah juga lagi foto kawinan di Singapura. Terus kan ceritanya mau foto, harus ada foto keluarga dan itu di akhir acara gitu. Nah cuman di akhir pas acara udah beres, si keluarga nggak ngumpul, malah ke ngobrol. Saya bilang, ini nanti dekornya mau dicabut nih, gue nungguin aja di situ kan. Sampai dekor beneran dicabut, belum foto, masih pada ngobrol gitu. Gue udah ini dekor mau diberesin nih, masih pada ngobrol. Akhirnya udah gue beres nih, gue udah beres. Terus baru yuk kita foto-foto, enggak, gue udah beres. Gak mau tuh foto. Oh si pengantinnya, iya pak, enggak mau. Tapi lu di situ sebagai fotografer atau sebagai fotografer? Terus udah gitu dia pengantinnya gimana? Ya udah aja, gue nggak apa-apa. Nah iya kan kayak begitu gitu. Tapi lu kan sebetulnya kalau misalnya pas pertama lu, kalau gue gitu ngeliatnya kalau dari peristiwa ini ya, misalnya kenapa dari waktu kamu ngomong ini apa sih si dekor, jadi lu kayak lebih tegas gitu. Yuk sok cepetan di foto, keburu dekornya ini, kalau nggak saya selesai gitu. Nah itu kan gak pernah begitu kan. Jadi lu tuh kadang-kadang apa sih apa ya ngomongnya? Jadi saat si dekornya masih ada, lu harusnya kayak lebih tegas ke si yuk di foto gitu, cepetan lo gitu gini. Jadi lu yang tegas, jadi jangan cuma yuk cepetan jangan gitu. Ya kan itu ini apa? Saya kan mau sopan. Saya nanti lu di foto gitu. Oh kalau lo kan kontaknya kan ke si pengantinnya, jadi ini masih pada ngobrol. Oh ya udah. Udah itu pengantinnya mana dong? Ya mau gimana lagi? Gedungnya juga udah dimatiin. Ya. Jadi di foto dalam gelap, lo di dedak. Gue lupa kayaknya seadanya deh. Tapi di foto akhirnya? Bukan gue yang motret. Oh. Ini kan harus begitu lah. Apa sih? Jangan mengganggu diri. Tapi kan gitu ya kalau orang baik ya. Udah sih ya. Orang baik kan gitu sering ditipu, sering ketemu orang jahat. Tapi mungkin itu tuh ini gitu. Apa sih kadang-kadang pembelajaran gitu kalau menurut gue. Jadi gimana nih lu tentang gue nih, cepetan dong.
cerita. Apa? Lu nih bagi gue ada eksentrik juga Jun. Maksudnya gue punya teman juga yang lain yang cara jalan-jalannya 360 derajat. Berapa lagi ya? 180 derajat sama lu gitu. Jadi kalau dia mah senangnya ke mall, ke tempat yang ekstrim, ke tempat-tempat yang turis banget gitu. Kalau lu terbalikannya gitu, menurut gua, bagi gua ya, gimana lu? Tapi kan itu mah tentang ini aja kan, tentang pilihan lah. Kalau benar ya sih, ngomongnya kan tentang pilihan. Ya, Ya benar tentang ya pilihan. itulah maksudnya kan. Kalau gue dibawa ke mall sakit kepala. Seberapa banyak sih dan apa sih ini? Soalnya lu suruh ke Eropa, suruh masuk ke mall, ya isinya cuma Zara, cuma barang-barang branded. Udah aja ke Grand Indonesia, bener nggak sih? Ada juga. Ada juga sama, ngapain lo harus jauh-jauh? Bener nggak sih kalau gue gitu kan? Terus kan gue bukan penggemar shopping, jadi apa sih? Gue masuk kadang-kadang kalau ke kota itu apa sih? Lihat gedung, sok lu ke Eropa, dan pergi ke Old Town, kalau menurut gue almost semua hampir 95% si Old Town itu akan mirip bentuknya ya. Lu mau datang ke negara ini Old Town-nya, negara kota ini lihat Old Town-nya, ih boring. Kan kalau kampung itu kan beda-beda, ada culture, ada makanan yang berbeda, bener nggak? Ada alam yang berbeda. Misalnya kalau di sini ada gunungnya, kalau di sini pantai, kalau di sini ada danau, kan beda-beda. Jarang kan ada yang ada gunung, ada pantai, ada jarang, bukan? Ya itu lebih nyentrik lagi ya, bener nggak? Ada gunung, ada danau, ada laut gitu. Nah kalau gue lebih ke apa ya? Ya gue penikmat alam lah intinya. Penikmat alam. Dibilang nyentrik enggak lah. Cuman mungkin lebih kalau mau adventure adalah sedikit. Adalah gue aku ini cuma sedikit gila ada terus gitu. Gue pengen banyak nanya cuman ini konten lu ya. Ini nggak apa-apa coba aja. Mau diambil? Apanya enggak? Maksudnya kan ini harus yang banyak pertanyaan dulu malam dulu. Langsung aja. Gue mah nggak ada pertanyaan, nggak ada apa, ini mah bukan cerita aja. Gue mah cuma kata gue yang tadi. Nanti nih udah kita selama ini gitu kan, mana nggak punya mengalami ini ya. Sebetulnya nggak tahu ya kalau gue kesimpulan nih sama teman-teman yang udah lama kemarin bikin konten-konten ini. Oh itu sungguh kan dulu kita lagi ngobrol, kan kita juga kalau ngobrol, oh ya ini loh, bagian ini dunia ya kita kan kalau gitu. Tapi kan udah pas umur segini, gue ngerasanya oh cuma gini aja. Karena apa sih yang gue cari kayaknya cuma isinya mengisi hidup dengan sesuatu yang baik, sederhana sebenarnya gitu. Jadi konten gue sebenarnya cuma bukan isinya pertanyaan. Kalau mau nanya, kalau lu mau konten tinggal ditambahin. Konten enggak kan udah jadi rumah. Jadi gimana nih? Jadi apa ya? Pesan-pesan lu sebagai sahabat gue, salah satu sahabat gue. Pesan-pesannya apa? Goreng. Masih berminat buat nikah nggak? Enggak. Enggak. Balik nanya ya, apakah menikah? Tergantung ininya sih, maksudnya sebenarnya sih kalau ketemu orang yang cocok ya, dan kitanya juga ya, kan kalau nikah kan beda sama pacaran jadi. Tahu. Kalau pacaran kan, kalau gue ibaratin itu pacaran mah kayak lumayan kembang api, kayak percikan-percikan, tapi cepat habis. Kayak kalau pacaran itu cepat putus. Saat percikannya habis. Kalau kawin itu ibaratnya nyalain lilin. Jadi ya lama, tapi ya gitu-gitu aja. Gitu. Tapi lama-lama terang, belum tentu terang. Nggak terang juga, ya senyalanya dia aja gitu. Kalau mau terang ya jadi cepat habis lilin. Terus, jadi menyangkut. Ya, tapi ada bukan ada mamanya ya, maksudnya suatu saat pasti butuh teman ya. Iya tahu. Kan teman-teman main, Ya, gitu. Teman-teman main kan pasti pada akhirnya dia akan sibuk di masing-masing juga. Dan yang temannya ada ya cuma pesan aja. Pada akhirnya.
nanti aja carinya mau perlu temen ya. Jadi saya carinya temen ya, bukan pasangan. Nah di pasar tua ya paling ya emang lebih ke arah temenan sih. Kalau seksual kan saat remaja udah nggak ada ya, udah bukan hormon ya ngomongnya ya. Iya, maksudnya kan begitu kan. Saat lu udah mulai 60 ke atas gitu, seksual kan udah iya. sesuatu lagi. Jadi akhirnya kan cuma apa sih, saling menemani lah, saling menemani. Oh, jadi lu nyuruh gue menanya itu, apakah saya perlu teman? Nantilah. Ini gue rasa, gue merasakan ini saat kemarin gue di rumah sakit dulu. Yang kemarin lu? Ini lu bilang, gue akhirnya jadi operasi dulu. Operasi apa? Januari kemarin. Operasi apa yang lu? Pasang lip, ya. Oh. Kenapa? Emang gak serangan lagi tuh? Enggak. Terus? Jadi kan gue ada rencana mau ke Jepang. Terus? Nah, yang ngajaknya ini ngasih saran, lu kalau nggak operasi, lu nggak berangkat. Gue nggak mau ngambil resiko. Oh ya udah, tapi kerja. Udah gitu aja. Belum kan Juni nanti rencananya. Terus emang kenapa? Kan kalau lu sepanjang si everythingnya oke, kenapa? Ya kan kita nggak ada yang tahu di dalam nanti gimana. Maksudnya ini kan nggak kayak. Oh kemarin waktu lu terjadi serangan itu lu kan ngomong cerita yang lu udah kedetek, ya dia kan terus saya kan, itu kan yang bulan apa ya? September November. Apa ada tindakan namanya angiografi. Angiografi itu jadi lu dimasukin kamera ke dalam sini. Ini ada titiknya satu. Ini yang dua nih, satu titik angiografi, satu titik pasang ring. Sebenarnya angiografi itu udah setengah jalan lu buat pasang ring. Jadi saat udah tahu ini Pak, ini ada titik ke sini, mau pasang apa enggak? Itu langsung tindakan saat itu. Cuman saat yang bulan November kemarin, gua nggak mau karena gua masih. Jadi si dokternya bilang ini nanti baru bisa dicek lagi 6 bulan kemudian. Nah saat itu gua berasumsi mungkin kalau gua intermittent fasting sampai 20 jam itu perlahan-lahan akan terkikis itunya apa? Lemaknya. Si penyumbatnya. Iya, lemak kan penyumbatnya. Cuman ya keburu ada calon kerjaan ini nih. Jadi ya udah pasang aja daripada. Terus jadi apa yang lu rasain dari si waktu di? Jadinya ya ada yang ngurusin, ada temen, ada yang jagain. Oh jadi cuma begitu? Sekarang kan praktis sekarang tuh lebih banyak pengen kalau misalkan kayak ke kebun gitu ya misalkan ya emang kadang gue sendiri juga gitu, cuman ya ditemenin juga enak juga gitu ya. Jadi lebih berperasaan ya kan, ya wajar sih karena kan gue kemarin waktu kejadian juga sendiri, wajar lah kalau misalnya sendiri. Iya waktu kejadian tuh kita sendiri kan. Nah biasanya kalau trauma lah, lu ngomong enggak, tapi kan badan lu kok pasti ada perkataan itu. Jadi kalau misalnya ada si Yosi atau ada siapa yang menemani lu, mungkin apa sih badan lu juga merasa aman. Bisa kan? Jadi kan. Ya. Bukan bisa jadi kayak iya sih. Terus. Terus apa lagi? Gitu tadi kan kata lu, gue tadi kemarin yang paling kerasa pas lagi masuk rumah sakit. Jadi nggak lagi dulu. Lagi. Ya itu sih, maksudnya dan apa lagi ya? Pas selama gua narik kan praktis kerjaan gua kan sendirian kan. Mulai dari bangun tidur, mulai dari berangkat sampai pulang itu kan sendirian gitu. Nah terus ini bukan teman sebagai ini ya mas, bukan teman sebagai pasangan kayak tadi, cuman itu awalnya gue merasa ternyata ada teman kayak ini. Gila, berapa tahun? Enggak, maksud gue gini, maksud gue kan kalau misalkan kayak gue sama lo
emang kita suka chatting, ketemu sesekali gitu kan, cuma begitu doang, bukan sebagai nggak ada hati gitu kan? bukan nggak ada hati, bukan komunitas gitu, iya. bukan komunitas. Iya, jadi kayak misalkan lu komunitas yang sering ketemu, teman kerja lah mungkin gitu ya. Kalau dulu juga ya anggaplah kayak zaman komputer, teman kerja, cuma kan gitu doang ya, itu pulang gitu. Nah ini saat jadi sampai akhirnya ada studio lagi ini. Jadi tahun lalu gue diajak ke Singapura, ke Malaysia. Nah terus gue curhat lah ke teman gue, teman gue lalu berinisiatif, kita bikin yayasan aja, katanya. Bikin yayasan sedekah. Yang sedekah. Terus ceritanya adalah 4 orang nih, si pengurusnya, gue salah satunya. Nah saat pas gue serangan jantung di September kemarin, ini orang-orang ini tuh jadi kayak gini, aku udah jemput. Jadi ada perhatian. Iya. Perhatian dulu. Enggak, kan sebelumnya kan kerjanya sendirian. Iya. Apa sendirian. Terus termasuk saat foto ya masih aktif foto kan juga praktis. Ya lebih apa sih, lebih ya segala-gala sendiri aja gitu. Jadi kalaupun ada kru juga kru tanggapan. Iya, yang biasa lah gitu. Beres kerjaan, beres pulang, tahun barang, ya pulang lagi, udah urusan. Iya, maksudnya ya perhatian kayaknya gitu. Ya bener nggak sih perhatian? Ya makanya gue bilang pada akhirnya ya kita butuh teman, dan yang paling dekat ya pasangan gitu. Iya sih. Berarti mah lucu kan? Lucu. Oh, ya kan beda-beda pula ya nasib-nasibnya, bener nggak sih? Ya. Kalau kayak gue sih ya, gue mah lebih terhibur kalau kerja. Tapi nggak tahu sih, gue mah menikmati kesendirian sih ya. Dulu kan kalau traveling gue masih berempat ya. Tahun berapa itu setelah COVID gue yang, karena gue nggak mau aja gue ke Amerika Selatan sendiri. Itu gue baru merasakan, oh solo traveling tuh ini ya gitu, tau gak? Gue sampai ternyata solo traveling tuh enak gini ya. Lu kan kalau misalnya pergi, lu pasti ada 2 atau 3 orang lah, minimal 2-an gitu, tau gak? Kan gue dengan mikir, oke, bisa save hotel, bisa save segala ya. Waktu itu bener-bener gue pergi sendiri, karena orang nggak mau semua nggak mau diajak. Gue pergi sendiri, gue dengan sudahlah, gimana ntar aja, gue juga pengen belajar. Tapi bener di situ gue merasakan, ternyata seenak ini ya. Pantesan orang-orang pada pengen jadi solo traveler itu sebenarnya bener-bener ada kenikmatan ya. Kalau buat gue tapi kan setiap orang ada. Ada orang tuh yang nggak bisa sendiri, ada. Karena gue juga suka melihat kan orang yang takut sendiri ada yang gue juga baru ngerasain, oh seenak ini ya. Ternyata jadi maksudnya sendiri itu nggak takut kok gitu. Gue kan pertamanya takut nih kayaknya gitu, sampai pertama cari hotel juga yang rada, maksudnya yang tiketnya yang enak gitu toh. Jadi gue kalau ada apa-apa masih gak takut gitu kan. Tapi setelah perjalanan 1 bulan naik sendiri lagi mulai nyari losmen. Nah udah terakhir sekarang gue timnya di dom ya. Di dom itu tempat yang backpacker lah, yang sekamar berempat dan isinya kita nggak tahu siapa aja. Oh, nggak kemalingan? Sampai sekarang aman-aman aja. Gue yang malah kalau misalnya di scam sama rental mobil atau apa. Kalau di tempat itu malah kita tuh kalau ketemu ya, gue ketemu orang yang misalnya orang dari mana dia sendiri juga, dan itu tuh bukan orang yang lebih punya duit loh. Ada pengusaha, jadi memangnya dia mungkin udah malas hidup mewah, bener-bener sengaja gitu, teman dia gitu. Ada yang profesional waktu itu gue ketemu gitu. Malah gue yang tadinya kadang-kadang adalah istirahat lah, gue mau diam di tempat itu 2-3 hari gitu. Juni nanti jadi malah makan jadi ada teman. Yuk kita makan, malam-malam kamu udah ada acara belum? Oh enggak, ayo kita makan ke sana. Oh, teman lokasi. Jadi temannya di situ gitu.
tau nggak. Terus kayak waktu gue di Chile, gue ingat banget gue sendiri, gue ketemu perempuan Brazil ya. Juni, kamu ada acara nggak? Enggak, gue pengen rest aja. Ayo kata si itu ulang tahun, kita makan ke sana bareng-bareng katanya. Terus besoknya, ayo kamu udah ada acara, besok hiking. Event tadinya gue tuh yang nggak punya planning, lah ya, nggak punya planning. Terus nanti kalau gue pengen ini, dia share information apa sih sebanyak-banyaknya apa yang dia lakukan. Makanya terakhir gue lebih senang sendiri itu begitu, karena gue ketemu orang banyak dengan karakter yang berlainan ya. Terus kan, kalau kayak itu kan bisa, itu aman itu. Malah gue ngerasanya lebih safe kalau di tempat itu. Kecuali kayak kemarin gue di Amerika, gue agak takut. Karena kan kalau yang gitu tuh ada yang di mix sama laki perempuan. Terus laki-laki tuh ada yang baik. Gue pernah di Australia, baik semua. Sampai ada orang Irak satu, dia itu tahu kayaknya gue itu nggak comfort. Karena sekamar tuh semua laki-laki, gue perempuan sendiri ya. Memang kan tidurnya di bunk bed gitu kan ya. Tapi kan dia tahu kayaknya gitu. Juni, kalau lu ini, lu minta pindah katanya ke apa sih, ke yang ada perempuannya kata dia. Tapi kan belum dari semalam, kita udah tutup mata aja ya, gue tidur gitu. Terus kayak kemarin di Amerika, kamu bau kunci mem. Ya gue udah tahu kan perempuan di sana kan nyimeng ya, bener nggak? Tapi kan anjir, sekamar gitu bau. Sampai gue tuh, gue udah pengen besok pengen keluar gitu. Tapi ya sudah gitu, nah yang gue paling gak gitu, gue cuma ditunyain. Tapi yang lainnya kita lagi makan. Jadi apalagi kalau si dom-domnya itu kayak di Amerika Latin, jadi mereka tuh kayak bikin keluarga tuh bikin ntar sore kita ada acara ini loh, lu mau ikutan gak gitu. Jadi dia nanti ada trip jalan ya. Jadi memang ada dari si domnya. Jadi kalau buat gue menyenangkan itu buat gue ya, tapi kan gak semua orang gitu. Nah itu yang gue ngerasa, sendiri itu seseenak itu gitu. Terus kayak sekarang gue kan gak tau gue perasaan gue, atau gue mungkin belum merasakan seperti pengalaman gue. Jadi kan kalau bukan sakit kan kita gak bisa apa-apa. Kalau gue kan alhamdulillah ya gue belum pikir ambil lagi ya, kayak selama apa sih? Jadi gue nggak ada perasaan kan kalau itu ya gue beda kan, sakit dengan kalau kering kan beda banget ya. Jadi kayak nggak kayak kalau gue pelah ya ceritanya. Cuman kalau kayak sekarang, gue tuh lebih senang di rumah sendiri. Kalau habis ketemu orang kayak kemarin tuh bawa si Iban, apa sih? Dia kan ambil sosialisasi kan, terus diajakin apa ngabuburit. Gue sudah malas, sudah capek seharian kerja aja. Cuman kan dia kasihan, gua karena 3 hari hujan, dia nggak bisa jalan keluar. Terus dia tuh harus ketemu teman ya, harus ketemu anjing lain, harus ketemu orang. Gue kasihan kan, akhirnya gue pergi. Gue nangis capek banget ketemu orang, ketemu anjing gitu kan. Emang itu kalau itu bukan jalan-jalan komplek gitu doang. Kalau gue sendiri kan jalan komplek, nah itu tuh kan sekarang kan banyak kan komunitas yang kemarin yang ngabuburit itu kayak warga-warga muslim yang dia pecinta anjing, Nah dia ngadain acara ngabuburit, jadi mereka buka bersama dong. Nah jadi sebelum buka bersama, jadi kayak kenalan, terus ada sponsor lah, biasalah games atau apa. Tapi kan semua anjing itu jadi bisa main. Nah udahnya kan si ownernya ini buka puasa gitu, terus ada jalan dulu tapi dikit. Kalau biasa mereka itu jalannya ke gunung ya, jadi lari trail gitu bawa anjing. Kalau gue nggak pernah ikutan, males ya, itu nyucinya gitu ya, mandiinnya ya. Jadi gue nggak pernah ikutan. Nah kemarin kan kalau mereka bilang udah sampai udah pulangnya teh ya, nggak tahu gue tuh sugesti. Kalau baca-baca kan kita katanya tipe orang introvert, katanya gue tuh apa sih kalau udah ketemu orang habis baterai. Iya sama kayak gue juga gitu. Oh lu juga gitu? Gue gak nyangka kalau begitu. Lu pikir? Gue pikir lu mah, ya maksudnya kayak kan lu mah santai aja gitu, kayak isi gue gitu. Kalau gue tuh kalau habis pertemuan atau apa ya, gue tuh lelah banget loh ya. Jadi sampai gak pengen ketemu orang. Kadang-kadang gue sampai cancel kayak waktu kemarin Senin, gue gak pengen apa-apa gitu, pengen di rumah, pengen berkebun, pengen main sama temen, gue gak apa-apa. Itu tuh capek banget gitu gue. Itu kan habis, kemarin kan habis dari si Kimba gue tuh.
Nah belum pulih gitu. Belum pulih. Belum pulih ya. Gue fotonya berapa hari ya. Gitu ya. Udah gue yang cerita sih kan ini konten gue lo yang cerita Gue dong. nanya, gue jawab. Kalau Nanya apa lagi ya? Lu cerita aja tentang lu kan ya gue kan nanya. diarahkan apa yang lu pengen tahu. Jangan langsung. Apa tuh ya? Raja terakhir. Lah kok udah tahu lah lu. Apa? Ya cuman kan. Ya kan lo tahu, cuman kan lo perlu pemirsa tahu. Jadi lo arahkan, dikeluarin yang ini, keluarin yang itu, gitu. Oh gitu. Kok bikin konten saya belajar. Terus apa tuh ya? Kan gue cuma cerita ini sih. Cuman ya pokoknya perjalanan hidup aja lah. Pokoknya sepanjang kita kenal, sepanjang kita kan kita tuh macam-macam ya, lu tahu peristiwa gue tahu peristiwa lu gitu. Nah, apa sih ya sepanjang ini teh apa sih yang berkesan di dalam hidup lu gitu. Jadi yang kayaknya tuh oh ya udahlah ini adalah kayak tadi kan gue akhirnya ngomong ternyata kita tuh membutuhkan pasangan sebagai ini kan itu kan dulu malu nggak ada penting itu kan. Benar nggak sih kita kalau ngobrol nggak pernah ngomong pasangan apa nggak pernah kan. Kita kan ngobrolnya ngalor dulu nggak jelas dulunya kan. Ya kan kayak umur sekarang baru menyadari. Baru menyadari. Udah paruh bayinya. aku baru menyadarinya gitu kan bahwa akhirnya bukan di ujung sih, maksudnya udah semakin menua itu kan perlu teman hidup gitu. Nah sekarang apalagi selain itu gitu yang gue rasakan lagi ya. Nih lu pertanyaan tuh langsung tembakan raja terakhir nih. Cetek dulu atau pancing dulu? Enggak seru boleh juga langsung aja. Gue mah straight to the point. Jadi bingung mau jawab. Ya apa gitu kan misalnya dalam kehidupan lu kan misalnya kayak tadi yang pasangan dulu gitu kayak misalnya kayak sekarang ya perjalanan kan misalnya kayak lu misalnya dari perjalanan lu dari tadinya nah sekarang apa sih yang lu memutuskan lu itu juga sih sebenarnya kayak jadi momen lu kan sekolah Prancis kan? Ya maksud Prancis. Yes. Terus kenapa lu jadi desainer? Terus kenapa lu jadi fotografer? Terus kenapa lu memutuskan itu yang lu jadi cari duitnya gitu? Atau tadinya cuma kecelakaan? Kalau bahasa Prancis, kuliah Prancis itu karena gak diterima di mana-mana. Bukan. Segala jurusan diterima. Bukan. Jadi ini waktu SMA kan gua A1 ya. Lu masih pakai A nggak sih dulu? Iya, gua A1 juga. Ya A1. Tapi sebenarnya gua tuh nggak terlalu demen hitung-hitungan. Jadi waktu kelas 1 terus saya pas lagi penjurusan pas saya gua aja Anda kamu pinter kamu satu aja kayak kata guru gua gitu. Ya jadinya nggak ketayakan maksudnya ya kayak fisika matematika mah bisa cuman kalau kimia gua benar-benar nggak jago sih. Jadi ada yang nggak kuatnya. Nah pas kuliah kok karena tadi itu gua lagi senang-senang ngeband. Tapi emang udah ngeband dari SMA? Dari SMA gua udah ngeband. Sekarang nggak jadi penyanyi? Kenapa nggak jadi pemain band? Kalau pemainnya kan lebih tadi jangan lah. Ya emang jangan teman-teman yang ngeband kayaknya nggak ada yang sukses. Ngeband sukses mah untung-untungan, benar-benar. Ariel sukses. Iya makanya gue bilang untung-untungan. Di belakang Ariel itu banyak ribuan lagi yang bertumbang. Yang seangkatannya Ariel gitu ya. Terus? Nah jadi saat itu gue lagi seneng ngeband, gue pengen, gue emang nggak kepengen Super Mario ya Pak, UNPT yang zaman gue ya. Emang nggak kepengen karena saat itu ekonomi itu apa sih? Jadi kan UNPT juga banyak jurusan. Iya zaman gue ya gitu. Itu kan gitu dari gue kan.
Beda berapa tahun zaman juga lah gua- kan. Dia semua merasa muda. zaman gua lulus kuliah kan waktu itu informasi itu nggak kayak sekarang berlimpah ya. Jadi Apalagi zaman gue. dan gue dari daerah gitu kan. Emang lu dari lu tadi Nyokap gue orang Bandung, Ah. cuman waktu itu dinas ke Palembang. Nah saat SMP gue diponyong ke Palembang sampai lulus SMA. Oh. Jadi kan mindset putra daerah ya. Oh. Seadanya gitu, maksudnya informasi apalagi di daerah kan. Informasi terbatas, pengetahuan itu aja gitu. Terus? Jadi kan Sekarang udah ke Bandung? udah tugasnya udah beres. Oh, oke. Sebenarnya sempat ada tawaran dari kantornya dinas ke Sulawesi. Masih ngapain ke Sulawesi coy? Iya, Ke kita driving lu. ke kampung halaman. Oh. Bokap gua orang Sulawesi. Oh, bukan orang Palembang, jadi lu orang Palembang apa lu? Nggak ada Palembang-Palembangnya. Oh. Nggak ada. Itu emang udah dinas Oh, cuma penempatan. dinas aja. Oke. Terus? Nah, tapi nyokap gua nggak ambil, jadinya pulang balik lagi ke Bandung. Nah, di Bandung saat itu pikiran gua pokoknya nggak mau nyari kampus yang ada hitungan-hitungannya. Jadi kan pikiran waktu itu paling ekonomi, hukum, kayak gitu-gitu doang kan saat itu. Pikiran gua ya, kuliah ekonomi gitu atau kuliah hukum. Ya kalau perawat kedokteran mah nggak mau ketaikan lah ya. Nah, gue nggak ada yang mau nih, hukum nggak mau, ekonomi nggak mau, apa ya? Pilihannya pariwisata atau bahasa bagi gue saat itu. Pariwisata masuk ke NHI sama Akripa gue daftarnya. Terusnya di tengah perjalanan, pas pulang tuh dari Akripa NHI pulang lewat SPBA, oh ini ada kampus nih. Ini ada ntar aja, ambil. Jadi 3 tuh, benar-benar cuma 3 itu doang. NHI nggak diterima karena isunya banyak orang nyogoknya. Soalnya saat gue saat lagi pendaftaran itu ada teman gue sekolah yang saat lulus tuh dia tuh naik panggung karena matematikanya dapat 9. Dia masuk NHI nggak terima. Kan di NM belum matematika. Nah, maksudnya bukan matematika, bahasa Inggrisnya 9, sorry itu salah. Oh. Bahasa Inggris 9 kan, saat wawancara kan masuk ke bahasa Inggris. Oh. Wah, dia nggak lulus, nggak jempol gitu, nggak jempol masuk. Akhirnya dia masuk Akripa, di Akripa gue juga diterima. Waktu itu kan rumah nyokap gue ada di Margahayu Raya. Gue berpikir, Margahayu, naik Margahayu turun di Sukajadi, habis itu naik satu lagi angkot yang hijau. Di mana sih Akripa? Di Surya Semante kalau saya. Oh. Iya Surya Semante. Habis itu naik angkot lagi, sekali lagi ke dalam. Oh jauh coy. STBA di pinggir jalan. Jadi gue udah pemikiran yang angkot muda. Jadi gue milihnya STBA. Nah habis itu gue berpikir lagi, bahasa Inggris mah gampang ya, sebanyak ini. Maksudnya langsung juga bisa bahasa Inggris. Bahasa Jepang sulit. Baru belajar lagi. Padahal lebih sulit bahasa Prancis. Oh enggak, gampang dong. Kalau kata gue lebih susah bahasa. Jadi gue pilihannya tuh pilihan Jerman Prancis ya, pilihan gak mainstream. Pilihan 1 Prancis, pilihan 2 Jerman. Nah gue suka Prancis nih gara-gara nonton dulu di TPI ada acaranya Maudy Kusnadi. Terus apa hubungannya si Maudy? Bukan suaminya Belanda, dia bukan Prancis. Dia dulu bawain acara belajar bahasa Prancis di TPI. Iya. Oh. Dia jadi pembawa acaranya, pembawa hostnya gitu ya. Emang sih isi filmnya itu, jadi dia bawain acara, terusnya ada filmnya gitu. Sebenarnya gue pengen nonton filmnya itu, film serial gitu. Tapi film serial itu kan belajar bahasa Prancis. Oh, jadi lu pilih, ya pokoknya terinspirasi itulah ya. Iya. Terus akhirnya. Dan kan cantikannya mau di saat itu. Ini ya kan mau di saat itu lagi hit-hitnya loh, lagi situ. Lagi zaman situ. Oh iya. Oh jadi lu jadi pilih bahasa Prancis. Yang gue tahu, gue kan nonton
Perancis ya, tonton mau nih bahasa Perancis. Terus kan kalau si Prancis tuh kalau baru pertama kali ngedenger kayak seksi gitu ya, kayak apa, kayak bahasanya teh. Padahal kan sebenarnya kalau udah dua asli kumur-kumur gitu. Kalau udah asli kumur-kumur gitu. Ini bahasa Perancis itu sebenarnya kayak, ya gue yang melihatnya ya, kayak bahasa Indonesia yang belum disempurnakan. Oh, zaman sebelum. Enggak, penulisan bahasa Perancis itu sebenarnya kayak cara kita menulis gitu. sebelum disempurnakan ini. Gitu. Bener. Oh. Kayak misalkan. Tapi mereka mah banyak yang lagi bacanya ya. Iya, ada kayak gitunya, ada huruf yang dihilangkan. Ada huruf yang lagi baca gitu kan. Terus ada yang ini dengan ini menjadi iya. spelling yang lain kan. Kan bener, kayak Indonesia kayak gitu. Toek kan jadi untuk. Iya bahasa Indonesia. Cuma berapa biji? Dia mah hampir semua bahasa. Ini teji hampelas, hampir mirip sebenarnya, makanya ini mah terlalu. Coba nih dia mah ada gini, ada laki-laki perempuan, ya kan? Iya. Terus ada pagi sore, aduh. Apa tuh pagi sore? Restoran. Maksudnya kalau pagi lu ngomongnya begini, kalau udah sore bahasanya baik kan kayak bonjour. Ya, ini bahasa aja pertemuan pagi selamat malam. Tapi ada gue waktu belajar tadi. Hidup teh emang gue tuh kayak nggak ada. Gue sampai 3 bulan aja gue di CCF. Ribet amat sih ini bahasa kata gue. Apa sih kayak buat gue terlalu complicated gitu tuh kan, jadi laki-laki sama perempuan tuh beda. Ya emang kayak bahasa itu juga kan si atau he gitu. Kalau kita kan udah kebiasaan. Tapi kan karena dia bahasanya mungkin sulit gitu, tau nggak? Jadi nggak biasa buat kuping gue, buat telinga gue. Jadi kayak gue tuh kayak capek complicated gitu. Gitu. Gue juga pernah belajar lah di CCR 3 bulan, tapi sudah selesai. Terus akhirnya Prancis beres. Saat D3 lulus, sebenarnya gue udah mulai berpikir tuh. Ini bahasa. lo ambilnya D3 dulu. Ini jurusan ini nggak akan kemana-mana nih. Udah terpikirkan saat itu. Nah, terus saat itu gue lagi senang-senang bikin desain grafis, mulai belajar gitu, Photoshop, mulai belajar. Nah, gue mengajukan ke nyokap gue, beres ini mau kuliah. Waktu itu baru ada D1 di Widyatama. Iya kan, kampus Widyatama. Yang suci kan? Iya. Baru ada itu di akhir 90, di awal 2000-an ya, baru ada D1. DKV kayak gitu mah belum ada tuh. Masih barang langka. Itu anaknya sekarang belum gitu apa. Jadi ini mau kuliah ini D1 desain di Widyatama. Oh iya, iya pasti. Apaan desain zaman gue juga kalau ngomong orang sih, apaan sih harus jadi gini? Mbak jadi mah dokter, ekonomi, hukum, zaman kita rumah insinyur. Iya masih terbatas begitu kan. Padahal kan gue aja insinyur saja gue kira. Jadi apaan ini? Udah mendingan terusin aja ambil S1. Ya sebagai anak yang baiknya ya udah turutin aja. Cuman gue jadinya ngeles di seberang PIP itu dulu ada tempat les Corel gitu ya. Gue belajar lah di situ. Nah terus kan saat itu gue mulai ngeband lagi, ya enggak menjelang lulus gue mulai ngeband rada serius lah. Butuh proposal buat ngajuin. Jadi gue bikin dengan kemampuan yang ada saat itu. Teman-teman gue menganggap itu bagus. Nah, terus jadi kalau misalkan anak sekampus gue lagi ada pengen bikin event, ya gue punya flyer. Kalau ngeliat sekarang sih kayaknya mana sulit gitu. Saat itu. Apa sih pasti tahu sendiri. Saat itu. AI juga pasti cuma di scan tuh. Anjir. Saat itu kepake lah ceritanya, pakai. Pada zamannya. Salah satu teman yang suka minta tolong saat itu. Ya setelah ini gue udah mau lulus yang S1-nya, kan tadi gue udah lulus, lagi bikin skripsi lah nih. Teman gue ada kerja di Homograf. bukan
ke Bekasi dulu. Itu sih udah komputer Bekasi dulu. Ya dari Bekasi baru komputer. Oh. Jadi dia kerja di PH gitu ya. Oh. PH tapi PH baru mau bikin. Iya. PH ya Mbak new entry lah ya, maksudnya lagi merintis mereka juga. Baru start. Ini butuh desainer grafis kan? Lu mau nggak? Wah boleh nih. Wah. Dengan semangat ya. Kan pekerjaan nih. Pada zamannya. Iya. Sekarang kerja. Sudah lelah. Jadi gua inilah ke Bekasi bawa komputer, bawa gitar gua saat itu. Ke kos, kalau lama nih. Ya. Nyokap gua mau modalin ongkos berangkat sama uang gua 3 bulan. Iya. Ternyata PH-nya nggak lama bangkrut, ya masih namanya merintis. Jadi lu kembali ke? Enggak. Gue ceritanya soal bertahan nih. So bertahan dulu. Soal bertahan dulu di Jakarta. Kan di PH itu gue nggak ada kenalan teman sekantor kan. Jadi ketemu orang lah ya. Nah, udah lu tinggal di rumah gue dulu aja. Gue tinggal di rumah dia. Di rumah dia cuma main sama-sama, cuma mainin game doang sih. Nggak tahu apa ngapain. Nah waktu itu gue cewek gue saat itu. Bukan cewek gue saling. Teman gue yang tadi ngajakin Jakarta, dia kan ini bercita-cita jadi pemain sinetron. Jadi dia suka beli pos kota, ada pelowongan, ada casting itu, dia datang itu. Satu waktu dia datang ke agensi, dan ya lu main sini ya, wow. Jadi datanglah gue ke sana dengan semangat. Gak semangat sih, maksudnya ya melihat dulu gitu kan. Waktu itu uang udah mulai menipis tuh, bukan udah mulai lagi, udah menipis banget. Gue nawarkan diri lah ke si yang punyanya, yang punya agensinya, Pak boleh bisa kerja di sini. Saya udah ada di sana. Nanti deh, saat itu pertama responnya. Habis itu berapa minggu kemudian tiba-tiba dia telepon lagi, Rik masih mau kerja nggak? Saya bilang, tapi saya udah nggak punya uang lagi pak buat ngekos. Ada tempat tinggal. Tapi lu masih di Bekasi? Enggak, waktu itu di Bandung, udah di Jakarta. Oh. Enggak kan masih bertahan gitu. Oke. Ya udah nggak apa-apa. Kamu tinggal di kamar anak saya aja. Maksudnya tidurnya. Iya. Kan gue ini mempromosikan saya ada komputer. Bisa dipakai gawe. Ya udah boleh. Jadi mulai situ gue gawe di agensi itu. Sampai akhirnya ceritanya kan ke kampus tuh ada mau sidang bulan apa itu? Oh itu kan belum lulus ya? Belum kan lagi skripsi ceritanya. Kan ceritanya gue mau ngejar sidang akhir tahun gitu. Jadi pas tanggal sekian sidang ya, gue pulang dulu mau daftar. gue datang lagi ke kampus. Kamu mau daftar sidang? Hah? Kemana aja mas? Daftarmu udah dari bulan Maret kemarin. Jadi udah nggak bisa lu? Udah nggak bisa, mesti tahun masih yang berikutnya. Oh gitu. Oh ya udah. Nah di situ gue mikir, kalau gue balik lagi pasti akan kelewat lagi nih. Kenapa kelewat? Ya mungkin kesibukan di kerjaan. Takutnya. Distract gitu ya, namanya nanti jadi alasan kan gitu. Nggak akan beres-beres kan ujung-ujungnya. Jadi ya gue keluar kan dari KWN itu. Nah pas di Bandung, gue jaga KWN lagi nih, karena udah ada MLM kerjaan di Jakarta. jadi masuk lagi ke Kompograf. Dan Kompograf waktu itu mah istilahnya tempat training yang ya paling oke lah ya di lumayan happy lah. Ya. Oh begitu. Terus ketemu lah jodoh kamu di situ kan? Ya. Putus lah yang di Jakarta. Pindah aja. Gitu. Tapi banyak ilmunya gitu di praktik ini kan sebenarnya yang waktu di Jakarta itu masih belum terlalu. Karena sih Kompograf lebih banyak. Karena banyak kasus ya. Banyak tuh sebetulnya kayaknya lebih banyak ya sih kliennya ya. Maksudnya klien-kliennya kan karena ya berani. Ya waktu itu rada berani lah ya. Rada berani kan si ngeprintnya mesinnya gini gitu kan ya.
Ya kalau sekarang mah kayak si ini yang dipungkur teh apa? Apa itu? Oh, Gentek. Gentek. Kalau lebih gede lagi. Iya, iya maksudnya kan pada masanya si CompuGraph tuh kayak si Gentek sekarang. Gentek kan pokoknya gue punya mesin yang paling bagus gitu kan. Oh, jadi akhirnya udah aja semuanya CompuGraph. Nah dari CompuGraph itu mulai ngerempet tuh kan, jadi 2004 itu dapat konek haji. Dia pulang bawa kamera pocket Canon. Nah mulailah gue suka kemana-mana bawa kamera itu, potret. Nah sampai jadi hasilnya yang bagus-bagus itu gue kumpulin jadi screenshot jadi screen saver. Nah kalau misalkan ada teman gua gitu yang gue kenal, foto-foto ini bagusnya, ya gue udah nunjukin gitu, bagus nih. Iya. Prestasi gue saat itu ada yang beli Jun. Fotonya ada yang beli satu. Saya suka nih gambar sendal. Fotonya foto sendal. Ya kalau kayak sekarang di Shutterstock gitu ya, Shutterstock ya. Ini saya suka nih gambar sendal, dibeli 25.000. Itu jualan tuh ada? Enggak, maksudnya mungkin itu pertama kali gue menghasilkan duit dari foto. Terus udah gitu? Habis itu, nah mulai belajar motret ya. Ini, jadi ada teman gue orang sosro, gue tunjuk nama, gue tunjukin juga, bagus kan apa kalau ada event, gue panggil. Beneran dipanggil, jadi waktu itu lagi launching print art sosro. Oh iya, si air itu kan? Iya. Yang gue pakai juga kan? Enak kok. Ya air mineral print art. Iya, itu kan yang nge sponsorin kita besar-besaran waktu nonton. Oh iya, itu emang lagi momen-momennya mereka baru launching kan. Nah terus ceritanya orang kantornya pada senang nih. Jadi setiap ada event-event gue dipanggil terus, ya tanggal sekian. Nah terus sampai mulai ke event-event yang gede-gede, ke adrenalin gitu. Gue pakai pocket malu. Ininya apa, fotografer lain udah pada pakai Tele200, kamera DSLR. Nah terus bos gue juga saat itu ini apa mendukung gitu. Ya kamu tuh bagus. Kamu minta dong orang tua kamu di kamera DSLR. Nah itu pasti nggak dibeliin sih. Kalau misalkan kamu buat main-main sih, ya pasti nggak ada yang mau beliin. Ini kan buat gawe, cobain aja. Gue cobain dan baru di ACC 6 bulan kemudian. Sama si ibu kamu. Iya, baru dibeliin. Nah, ini gue selalu bilang ke teman-teman, ke orang yang nanya, gue selalu bilang, kalau misalkan orang lain bayar untuk belajar foto, gue dibayar untuk belajar foto. Jadi benar-benar dari sore pertama, jadi siang nih gue beli kamera, kan waktu itu masih gawe kan ya. Jadi siang nyokap gue dan jajan sama nyokap di toko kamera, habis itu pulang gawe lagi. Pas beres pulang, gue parkir di ini Tapanua. Kameranya baru pulang dari dus. Gue belum tahu cara makainya. Tahu ada telepon. Ya, lu punya kamera DSLR kan? Punya. Oh, baru keluar. Belum bisa. Ini ada foto, ada proyek kan, foto aset Pemkot. Motretnya seminggu, di atas berapa titik gitu ya. Waktu kerjanya seminggu. Bayarannya 1,5, mau nggak? Mau. Nah dari situlah mulai tuh merembet. Jadi karena kebetulan waktu itu di CompuGraph yang banyak klien datang gitu ya. Rata-rata ya kebetulan juga lah ya kan, karena misalnya punya mereka juga kadang-kadang perlu fotografer. Iya, kan karena itu usaha jasa printing harus ada isinya antara desain dan foto. Jadinya misalkan ini saya belum punya fotonya, misalkan si nah itu tuh udah saya itu foto ya
Iya, jadi ada waktu itu kerjaan yang lumayan lah itu. Restoran baru buka, butuh foto banyak, butuh foto yang pakai lampu studio. Waktu itu kan belum bisa. Ya. Jadi gua datang ke teman gua, ini gimana cara nyalain matiin ya? Ini belajar singkat. Ya. Atur-atur asal-asalan, udah bisa lah. Jadi yang orderan yang itu yang restoran itu gue jadi buat belajar lebih. Uji-uji. Ya. Padahal yang punya restoran, Anda bayar orang yang salah. 25.000 per foto, kalau salah itu 40 menit kan lumayan. Anda mau membayar orang yang salah. Orang yang baru belajar. Orang yang baru belajar, Anda tertipu. Terus kawinan, gue belum pernah motret kawinan. Jadi kayaknya sih dia anak pejabat daerah gitu ya. Ini saya mau ngasih pulang hadiah buat ini ipar saya. Fotografer utamanya sudah ada, nanti Mas Arya cuma fotografer kandidat yang bagus ya dulu. Jadi nggak ada beban. Tadi gue bilang dibayar untuk belajar. Belajar motret kawinan. Itu kan berarti beruntung juga kan. Nah, yang berlainan. Terus ini lagi jadi satu waktu ada teman, ya karena yang langganan itu lama-lama jadi teman kan, termasuk kayak juga gitu. Jadi ada fotografer, lu di mana? Namanya Kaset. Lu di mana sekarang? Sekarang gue kerja sama foto, ada studio foto di Kaset Kaliki dia bilang, lu mau dong ikut-ikutan sebagai masih butuh jam terbangnya. Ini gue ngasih CV ya, apa portfolio. Dia fotografer sih. Yang punya datang. Ini ya, yang ngasih sampel ke Kaset ya fotonya bagus. Ntar kalau ada kerjaan dipanggil, dipanggil. Ya itulah pertama kali ketemu teman gua yang sampai sekarang barengan si Billy. Dulu kan gua waktu pertama kali di Billy di Mata Negara kan, di Mata Negara. Nah, apa sih? Jadi ya, kan hidup saya ya sekolah apa, intinya dari apa kan? Ya berarti kan intinya ya udah jadi jalan aja. Terus kenapa kita harus sekolah ya kalau gitu ya? Karena kita nggak tahu akhirnya kan jalan hidup itu kan kayak kita nebas jalan di hutan. So, ngapain gue sekolah kan waktu kenapa kalau kemarin ini jadi fotografer kan udah dapat duit banyak kali ya. Bener kalau udah jadi fotografer cuma untung loh. Kamu juga beruntung bener nggak ya kalau misalnya jadi fotografer zaman sekarang kata gue lu nggak mahal. Ya sekarang kalau dengan kemarin kondisi yang kemarin buka bus nggak ada yang mau karena mungkin apa sih kalau sekarang tuh kan ya karena kan pada zamannya lu mah kalau mau mencari fotografer orang di sana kan masih terbatas ya. Kalau sekarang mah kayak pembalap taktisan kan. Foto saat itu emang lagi jadi sesuatu ya. Iya. Kalau sekarang kan karena baru peralihan dari kamera analog ke kamera digital. Terus dari kertas, dari tulisan ke teks ya ke digital gitu kan ya. Kalau sekarang mah kan ya kalau sekarang aja tuh kan di studio kan ada ini ya maksudnya anak yang ada yang maksudnya yang kru di studio umurnya 24 tahun. Itu tuh umur persis saat gue pertama kali mulai motret. Sekarang Jun, lu lagi tiduran kayak gini doang bisa jadi duit Jun. Maksudnya? Live stream nanti ada yang ya nih, itu kamu ngomong yang jualan ngantuk-ngantuk ada tuh, bener kan? Dia baru tadi udah cerita, kamu sih ada yang live jualan di TikTok itu, di TikTok atau di Shopee katanya lo, tapi dia ketiduran, jadi dia pikir itu tuh lagi ketiduran, padahal memangnya mungkin dia sengaja tidur. Enggak, itu mah kan kalau yang di TikTok itu, ya gue juga ngeliat tuh yang dia sambil gubrak saya bangun lagi.
Itu mah kan emang jualan live streaming kan. Ya jualan dengan cara live stream. Itu mah ngobrol-ngobrol. Ya apa tantangan? Dia bikin tantangan. Jadi orang penasaran nyawet ke dia. Iya, gue juga bingung ya jam sekarang. Terus kalau kita bikin emangnya ada nggak yang nyawet kita sih? Nah dia waktu awal puasa kemarin dia bilang malam pertama puasa 1,5 juta. Dia cuma di kamar begini doang. Itu tuh kondisi sekarang tuh di luar apa yang di luar pikiran kita, di luar imajinasi kita gitu, di luar nalar kita. Kondisi cari duit sekarang tuh di luar imajinasi kita. Gue juga kemarin ini dia suka cerita kan, Ci udah gini buka aja live gitu gini nanti gue siapa tuh ada nyawer ada yang apa. Gue masih bingung gitu kan, terus kalau misalnya kita buka terus kita nggak ngomong apa-apa. Nah kalau itu kayak begini, wah mungkin pasti ada Jun. Nah kan karena nggak masuk ke akal kita kan. Cuma gini jadi si kru ini nunjukin nih om katanya ada sih salah selebgram yang udah terkenal ya. Emang sengaja dia sewa satu rumah. Jadi kameranya itu di set jadi kayak kalau zaman dulu tuh Big Brother. Ini apa reality show Big Brother ya, menit terakhir ya kayak gitu. Nah jadi dia sewa rumah itu terus dipasangin kamera di mana-mana. Ranjangnya disusun di ruang tamu. Jadi sampai ke tidur di show. Jadi live streaming itu nggak berhenti sepanjang 100 hari dapatnya miliaran juga. Kita kerja setiap hari. 100 hari nggak nyampe miliaran. Tapi memang sih gue tuh denger banyak gitu kan ya si Fatma juga sudah bisa loh Ci gini-gini. Tapi nggak tahu gue tuh masih kayak emang bisa. Terus kan kalau mungkin kayak harus menarik, bukan menarik juga maksudnya gini loh, harus ada sesuatu yang menarik penonton gitu kan. Nah itu yang di luar nalar kita Jun. Jadi gue selalu tanya nih ketika kru ini, terus apa yang lo jual? Apa yang lo tawarkan gitu? Apa yang lo tawarkan supaya orang itu mau nonton dulu gitu? Ya gini-gini aja ngobrol, kita ngobrol nanti ada ininya. Ya itu ada yang mau bayar? Ada kok. Lu nggak nyobain? Gue ngerasa ketua aja. Kan itu kan ada bapak-bapak yang buat apa yang jualan live yang dia sebenarnya iseng karena oh ternyata bisa jual dan dia mencoba. Gue lihat di TikToknya dan ternyata malah di endorse orang karena orang itu katanya banyak yang respect kalau jadi oh udah tua dia masih mau mencoba. Siapa tahu ya. Nggak tahu. Cuma kalau lu mungkin kebon ya nanti ya. Cuma kalau lu berhasil tolong dikasih tips. Kalau gue kayak gini loh, kan kalau kita melakukan sesuatu pasti harus ada yang dibuang, bener nggak? Waktu lah. Ya ini jelas waktu sih. Iya. Waktu dan waktu. Nah sekarang kalau misalnya kita kayak konsentrasi di situ, setiap kali kan sifatnya juga suka ngajakin ke gue, sifat tau gak? Ya itu kan nge-brand juga gitu ke guanya. Tapi kayak tadi kan kalau kita udah buang waktu, apa yang kita dapat gitu? Nah gue tuh kadang-kadang kepikir gitu kan kalau misalnya kayak si kru lu itu kan mati tulus karena isinya ya, gak ada yang kerjain juga, tuh gak ada yang kerjain juga kan isinya lu live nggak live juga, lu gak ada yang kerjain gitu. Ngerti gak sih maksud gue? Dia gak ada tanggung jawab yang harus kalau kayak gue kan ya gue mendingan kerja dong. Mendingan gue istilahnya bikin konten untuk studio gue gitu atau untuk diri gue. Kalau gue kan mikirnya begitu. Nah kalau dia kan mati tulus, bener gak sih? Gak ada yang makanya itu kan jadi ini yang tadi gue bilang cara nyari duit anak di usia 20-an sekarang tuh ada cara yang di masa kita tuh nggak kepikiran itu bisa jadi duit gitu. Dan otak kita juga nggak nyampe. Otak kita juga nggak nyampe kan? Kan kalau itu pasti misalkan kita mau bikin live berarti harus ada yang kita tawarin kan? Iya, ada yang tawarin, terus ada yang istilahnya terus kita harus dapat apa kan, harus ada goal ya, bener nggak sih? Kalau lo melakukan sesuatu harus ada goals. Nah, goalnya pasti nyari duit, nyari saweran. Caranya duit itu nyari saweran gitu. Ada aplikasi namanya Saweria.
Eva. Ada jadi misalnya jadi ya misalkan kalau misalkan emang sebenarnya profesi-profesi kayak begini nih mungkin akan lebih gampang dapat engagementnya, soalnya orang butuh. Orang ada yang butuh, mungkin dia ada, ya pasti lah gitu orang masalah tulang punggung. Jadi cara buat ininya apa? Ya kayak contoh nih kalau misalkan oke, nanti saya spill ya gerakan buat perbaiki tulang pinggang nih. Kalau misalnya kalau sampai 200.000 gitu misalkan, nanti saya pagain 200.000 penonton. 200.000 yang sawet misalkan. Oh, 200.000 sawet itu berarti apa sih maksudnya? 200.000 rupiah. Oh. Misalkan terkumpul 200.000 rupiah, itu nanti kan jadi ada mungkin 10.000, 5.000, nanti kan gitu kan. Jadi kan udunan tuh kayak udunan supaya dapat ilmu. Oh, gitu. Nah sepanjang nunggu tuh lu ceramah lagi, bahas apa, atau nggak baca komen, gitu buat ngulur waktu. Oke, udah nyampe nih. Nanti gerakan 1, gerakan 2, gerakan 3. Oke, makasih udah sawer. Iya. Terus ya, lu buka lagi. Atau enggak lu ngasih tantangan ke penontonnya. Oke, kita harus main ke studio dia. Lo mesti ngobrol sama anak 24 tahun ini ya, tahu trik-triknya. Jadi misalkan lo ngasih tantangan, ayo kasih gua tantangan apa. Jadi yang ngasih tantangan bayar. Jadi lo TikTok berarti kan TikTok ya? TikTok kan ya? Jadi lo mungkin sebenarnya tantangan juga udah prediksi gitu ya, udah siapin A, B, C, udah siapin sama ini katanya gerakan pilates yang sulit lah gitu. Kalau sampai 500.000 nanti gue jalanin, tantangin atau orang-orang berdua, flip, ya. Biasanya dari 10.000 juga kan lama-lama ada lah gitu. Nyampe lah gitu. Kalau nggak nyampe tau udah juga masuk juga. Jadi nggak rugi juga gitu kan, misalnya nggak nyampe gue pecek, gue nggak ngerjain, Iya, nggak masuk gitu kan. Gitu, John. Oh gitu. Hebat, kerjaan. Ya masih gue nggak perlu praktekin. Gimana nih harus main ke studio dulu. Itu kan yang tadi gue bilang di zaman kita. Gak ada. Kan nggak ada banget. Makanya dulu cukup bilang. Kita kan harus kerja, ya hukum. Terus kita harus kerja untuk dapat duit, ya kan? Dan pilihan pekerjaan juga itu aja gitu, sedikit kan. Iya, ini kan tadi dia baru formal. Baru cerita katanya ada orang, saya kemarin ketemu orang katanya ada yang sih pekerjaan kayak gitu. Yang sekarang tuh memang aneh-aneh loh ya. Jadi pekerjaan menemani, jadi kayak babysitter. Saat lu ke luar negeri atau ada orang datang ke sini, misalnya lu anak nih, kan? Lu harus bawa susternya atau lu perlu suster dari sini, mau ada orang ke luar negeri, dia bisa jadi susternya. Dia udah tinggal di lokasi. Infal, ya enggak dibayarin berarti kan semua. Oh, kan? Jadi kayak dia ngejual jasa gue as a nanny, tapi pas lagi traveling orang datang ke sini atau orang mau keluar butuh suster infal. Terus dia dengan ini gue punya ini mah ada lah gitu. Jadi dia bisa bahasa Inggris, dia bisa bahasa misalnya bisa bahasa Chinese, bisa bahasa apa gitu, tau nggak? Terus gue udah punya pengalaman ngurus anak gini gitu. Ada jasanya begitu, ya ada. Jadi memang yang nggak tahu ya, gue juga kadang-kadang hidup. Kok bisa ya? Terus kadang-kadang gue tuh balik pikir gini loh. Gue yang gak bergaul atau gue yang kurang kreatif, kok pernah gak sih? Kok kepikiran gitu kan ya? Dia bisa kepikiran gitu. Ada yang sok sekarang, lu gue beli tanaman online dong, live gitu. Gue beli bunga gue live dong gitu. Gue sampai kadang-kadang, dan orang zaman sekarang, dan kalau dipikir dan gitu tau nggak? Tapi ya itulah ya, gue juga nggak ngerti sih kadang-kadang. Kalau gue kayak kan orang sekarang kalau ngomong ke gue loh ya.
live sih live. Terus apa yang mau gue live nih? Masa gue mau ngebaca kayak Bunda Kota, dan gue nggak bisa. Terus sekarang kayak Bunda Kota berjam-jam gitu. Ya gue nanti kalau ngajar gitu, sampai orang tuh sampai banyak orang yang gue, ya lu kalau ngajar kalau ngemereka tuh di live-in aja katanya. Kita Cuman kan kalau gue Standby. enggak, kan kalau gue menjaga privasi. Kalau private itu kan gue menjaga privasi klien, ya. Kan orang tuh ada yang gini, ada orang yang dengan senang hati, oh gue mau share. Ya memang sih. Ya berarti itu masalah lu tanya dulu. Ya, ya. Kalau kemarin sih kelas begitu, tapi kayaknya enggak ngaruh apa-apa ya kita nyobain. Ya kalau lu baru sekali 2 kali ya nggak ngaruh. Cuma kan kelamaan follower lu nambah. Nggak tahu tuh. Kalau gue nggak ngerasa nggak tahu mungkin caranya mungkin tetap harus ada kayak ada interaksi dengan live-nya. Kalau kemarin kayak gue nge-shooting kelas gitu, ya gue sibuk dengan kelas gue gitu. Mungkin harus ada interaksi juga mungkin. Kalau menurut gue mungkin harus ada. Atau kan misalkan nih lu ada kelas nih, ya biar lu ada masukan, ini kan jadi anggapnya kelas jauh gitu ya kan. Motifnya ada di mana nontonin lu ngajar, tetap harus ada yang banyak dong, tetap disawerin gitu. Nah kan ngajak nyawernya gimana? Meskipun kan kalau live mah, kalau misalnya lu nggak nyawer nggak bisa buka kan nggak bisa. Kalau kayak YouTube kan, kalau lu udah berapa follower masih bisa konten-konten ya, ini. berarti di platform yang kayak gitu yang bisa dibatasin, yang bayar yang bisa nonton. Ya kalau si YouTube sih gue ada kan, kayak misalnya gue sekarang ada workshop online gitu kan ya. Nah si workshop ini bisa ngebuka channel-channel gue yang gue latihan, yang gue membahas. Tapi gue harus ikut workshop dulu gue. Jadi kan dia at least dulu cuma bisanya gue cuma buka 2 minggu. Selain itu kita tutup lagi gitu. Terus ada yang memang gue jual di apa sih satu platform yang memang dia jualan. Ngejual link gitu, gue masukin, tapi lo harus beli gitu. Kan kalau nggak mah gue juga duitnya dari mana ya? Emang kan kayak begini tuh, ya benar ada investasinya kan. Terus kan gue istilahnya kayak mau buang waktu kalau duit, ini konten gitu, kan udah dapat duitnya sih. Kan gue tuh harus membuang waktu gitu. Yang mungkin nalar gue belum sampai ke sana gitu, dan gue belum ngerti lah mungkin. Gue juga ngomong sama si Pak mungkin gue kita nggak ngerti. Berarti lo paling nggak mesti ada, bukan ada sih maksudnya, minimal lo mendatengin anak usia 20-an yang ngerti masalah begituan, jadi lo tanya-tanya ke dia. Mungkin. Kan kalau cakap sama gue itu juga di atas itu. Iya tuh Gue cuma tahu isi-isi doang. Iya otaknya nggak nyampe gitu kan, otak kita tuh nggak nyampe gitu, ya mungkin. Itu jadi mana gitu lah ya. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Jadi kan ada ininya, ada yang didapat, ada yang hasilnya. Terus jadi sekarang pesan-pesan coba, pesan-pesan bekerjalah sebagian kamu. Ya kalau gue sih enggak. Dua masalah terbesar di gue adalah gue nggak terlalu peduli duit. Iya sama gue juga. Maksudnya gini, jadi ini tuh udah dari kecil, bukan baru kemarin sore gitu. Jadi pernah satu waktu bokap gue lagi keluar negeri kan, lagi mau keluar negeri. Terus dia nanya di depan anak-anaknya, mau di mana apa? Gue jawabnya cuma mau bapak baik-baik aja. Gue nggak minta oleh. Terusnya saat gue mulai kerja, gajian gue tuh pasti yang paling terakhir. Jadi kan ada teman-teman gue yang gajian telat sehari tuh udah uring-uringan gitu. Gue tuh ngapain sih di masalah ini gitu. Jadi prioritas lah. Dan itu teh ke bawah. Dan ternyata itu jadi yang masalah juga ujung-ujungnya sekarang setelah ya kadang-kadang tuntutan kan, hidup meningkat. Iya, karena kan istilahnya kalau kata Fatma orang gila juga butuh duit. Jadi kan tapi benar kan ya. Jadi gue juga kan dulu bukan orang yang begitu ya, tapi lama kelamaan gini loh, kitanya mah kita nggak jadi ukuran si duitnya. Bener nggak? Kita mah nggak jadi ukuran karena istilahnya kita teh tulus, kita mah ngelakuin apa-apa. Pokoknya gue happy udah gitu. Tapi kan nggak semua pikirannya kayak kita.
Nah gue tuh belajar itu. Jadi gue juga sama dulu gue sama orang kan tau sendiri waktu gue punya studio gue didodolin orang. Gue kan kalau misalnya gue ngomong orang mau ngajarin tempat gue harusnya dia bayar dong gue. Ya orang udah diajarin mah gue dikasih kesempatan bener gak? Tapi gue nggak, udahlah, gue nggak terlalu ngeiniin gitu kan. 1 kali 2 kali gue cuma marah gitu karena istilahnya gue belum dewasa gitu. Terakhir ya gue berpikir gitu. Jadi buat gue duit itu bukan jadi ukuran. Jadi bukan jadi ukuran pertama, jadi bukan peraih dirinya ukurannya. Kayak kalau gue ya lu bener dulu, istilahnya nanti duit juga akan nuturin. Kalau gue prinsip karena hidup gue begitu ya. Hidup gue tuh begitu. Dan di mata gue uang itu emang mengimbangi lo gitu. Iya, maksudnya nih akan ngikutin lo gitu tau gak? Nah, tapi gue nggak terlalu. kalau orang lain tuh belum tentu ya. Orang lain tuh belum tentu gitu kan ada yang jadi ujungnya kita tuh dimanfaatin. Kalau lu nggak tahu, lu suka dimanfaatin sama orang. Mungkin cuman gue nggak ngerasa aja. Dan karena di gue pengen nolongin dia gitu, maksudnya mau bantuin gitu. Kayak dan lu nggak dipikirin kalau misalnya pun suatu saat lu merealize bahwa dia tuh memanfaatkan lu gitu. Kalau ke gue sih sebenarnya gampang ya. Yang penting jangan terlalu kerasa morotin banget aja gitu. Maksudnya morotin bukan kan morotin duit kan. Ya. Jadi kerasa manfaatinnya tuh. Tapi kan manfaat itu nggak selalu begitu ya. Iya maksudnya jadi kerasa manfaatin tenaga gue banget gitu dan nah itu biasanya gue langsung Pasang benteng. iya langsung ngejauh gitu atau malesan aja. Iya, tapi kan karena kita benar nggak sih karena kita tidak mematok si Tarif ya. Jadi kan kita teh lebih gampang orang nah kan kita Tapi gampang-gampang lu bisa jual mahal dulu gitu. Sebentar kok nggak tega jual mahal. Tapi nggak tahu sih gue yang nggak tega. Anjir. Itu kan tokan bukain. Jadi sebetulnya kalau gue kayak si grade gue gue lebih tinggi lah daripada perkenalan studio itu studio yang mahal. Harga gue juga adalah mungkin guru pilates yang disebutnya mahal. Cuman gini ya dari pengalaman. Jadi gue tuh gue itu kayak pengen mengedukasi masyarakat. Gini kok. Banyak orang. Kalau pengen mengedukasi masyarakat dengan live bisa pertama lu dapat pamor, terus yang kedua lu. Bukan. Jadi gue itu dari dulu semenjak belajar senam gini terus apalagi gue itu sudah berpasti dari pengalaman orang tuh gara-gara pilates sama gue. Jangan kan waktu pilates waktu senam aja banyak yang tadinya jadi begini. Jadi hidupnya getting better ya. Nah, gue itu bukan bangga gue bisa begini. Ternyata gue itu ilmu gue tuh ada manfaat buat orang. Ya, gue tuh gak naikin dulu ya. Tapi di perjalanan sepanjangnya gue biar orang gue bisa sharing dengan banyak orang. Banyak orang yang gini, dia punya uang tapi nggak mau bayar duit. Satu, ngerti ya begini? Kalau gue pengen berbagi, gue sebenarnya kalau sama orang yang nggak mampu, gue mah nggak bayar juga nggak apa-apa ya. Logikanya kayak begitu. Tapi kalau lu punya uang, lu harus respect dong. Orang gue juga tahu diri kan, maksud gue gitu loh. Apalagi gue orang usaha juga. Nah, kalau gue tuh jadi ngeliat banyak pengalaman gue, banyak orang yang duitnya banyak tapi Jun istilahnya ngajak kopi sebenarnya mencari ilmu atau dengan cara-cara yang mereka yang lain juga. Nah, gue itu dari situ belajar. Orang kan lu juga usaha. Gini loh, perekonomian itu jalan. Gue bukan anak ekonomi, tapi kan kalau duit lu mau jalan, semua itu harus belanja, bener gak? Lah kalau lu istilahnya gak mau ngebayar gue, terus lu kayak cuma ngobrol, lu dapat ilmu dari gue, terus gue gak bisa maju. Kalau lu boleh kaya, gue gak boleh. Iya kan? Kalau gue mikirin gitu, gak bisa. Jadi di dunia itu gak ada yang gratis, ya kan? Gak ada yang gratis, kalau misalnya lu bayar gitu. Nah dari situ gue harus mematok harga. Terus gue bikin market. Yang bisa bayar gue itu adalah orang yang gini karena gue dari pengalaman misalnya, kalau di level ini orang itu cuma pengennya gini, ilmu gue itu nggak bisa masuk ke otak mereka. Ngerti kan maksud gue?
Jadi kayak pilates banyak ya yang nawar ya. Tapi kan mereka nggak ngerti yang pilates yang gua ajarin itu bukan pilates yang ada di studio-studio lain yang lu cuma bergerak bareng-bareng. Gue itu mengajarkan lu mengganti lifestyle lu kayak nge-brainwash lu gitu. Itu kan gue perlu effort, bener gak? Dan itu gue ada pelajarannya gitu. Terus nanti tuh lu gettingnya lebih banyak daripada yang lu cuma olahraga gitu. Jadi gue kayak coaching. Nah sekarang enak aja gitu kan, ya kan bener gak sih? Enak aja lu menyamakan gue. Ada loh, gue gak jadi, nah dari perjalanan waktu itu gue jadi sombong ya. Bukan sombong, jadi gue level gitu, tau gak? Oke, yang bisa menerima gue itu adalah orang yang levelnya di sini. Jadi lu mau bayar gue, tapi gue gini loh. Ini ilmunya gini loh. Jadi gue bisa timbal baliknya. Nah, tapi kan gue angkuh kalau gitu. Nah, di lain pihak, nah kalau misalnya orang nggak mampu banget, gue free. Kalau nggak mau banget, tapi dia perlu bantuan gue, misalnya udah sakit banget atau apa, free. Nah, kemarin itu setengah tahun terakhir, nah itu gue tuh sama dia berpikir dan gue juga berpikir, mungkin kita harus bikin sesuatu yang kayak pengalaman sih dari. Jadi kan lu tahu dulu juga lupa, dulu tuh bikin konten gini dari dulu kan, gue jadi YouTuber, dia juga sama, tapi gue tuh nggak ngerti lagi tiba-tiba. Nah ada satu murid gue yang tiba-tiba berkata gini ya, Cik, lu tuh ilmu tuh di-share aku, karena gue udah pilates kemana-mana, lu mah lain, kata dia. Nah, lu kan daripada suatu saat kalau lu tua, lu nggak ada, si ilmu itu masih bisa dipakai sama orang lain. Karena kan gue di sini nggak punya asisten dan gue kan nggak bikin training kan. Jadi orang yang mau training sama gue baru buka, tapi gue nggak bukan open training gitu kalau gue. Nah, gue jadi kepikir gitu. Nah, terakhir adalah setengah tahun terakhir, jadi gue bikin yang online itu gue bilang. Jadi gue biar bisa menggapai kan receh kan itu sebenarnya 200.000 2 jam lu bisa dapetin sejam training gitu kan. Jadi terus jadi coach yang lain yang coach yang dia mungkin nggak tahu atau kan banyak. Gue kemarin diwawancara di televisi, wawancara nggak tahu pilates itu memang orang bayangin. Nah jadi banyak gitu orang-orang yang kan, karena sekarang kalau sesuatu yang FOMO itu terlalu cepat gitu tau. Jadi kadang-kadang orang tuh nggak tahu basicnya apa. Nah jadi gue lebih mengimbangi aja begitu ya. Nah kenapa jual mahal? Nah itu karena dia pengalaman gitu gue. Kok mempergunakan, jadi mesti kalau menurut kan yang itu kan gak respect bener ya. Jadi gini misalnya kayak lu bisa motret, lu bisa desain, bisa apa. Ada teman lu misalnya sebenarnya dia bisa istilahnya kalau ke desainer lain misalnya kan lu mah belum terkenal, misalnya ada yang terkenal dia bisa bayar, tapi udahlah gue pakai si area aja dengan gini. Tapi lu tuh istilahnya dipergunakan dipergunakan yang misalnya dibayarnya misalnya seperempatnya mungkin, tapi dapatnya lebih dari misalnya 2 kali lipat dari si desainer gitu. Dan lu tuh tahu sebenarnya ngerasa. Nah akhirnya kalau 1, 2, 3 dan itu tuh banyak ya orang gitu. Ya banyak sih. Banyak. Jadi kalau gue, lu respect dong kan pekerjaan kita pekerjaan kita mungkin remeh kayak lu desainer atau ya kayak fotografer kan anggapnya kayak remeh, bener nggak kayak pekerjaan remeh. Tapi menurut gue, lu tuh nggak boleh begitu gitu. Karena semua itu lu jadi fotografer, jadi desainer, lu sekolah, lu les. Ya, gue jadi guru pilates juga. Ya kan gue bukan, isinya jangan ngomong lu kayak terapis aja, tukang pijit aja kan harus les. Iya kan? Maksud gue respect dong gitu. Apa sih orang itu harus kayak itu pekerjaan dia gitu. Karena gue pernah ketemu satu orangnya, dia nanya loh sama gue, lu Ci, lu kenapa lu baik gitu? Kan gue waktu itu belajar seperti itu kan ya. Terus gue cuma nanya ke orang, lu tuh ini pekerjaan bukan? Dia nanya gitu loh, buat gue gitu. Oh ini mah enggak, ini gue belajar, gue pengen tahu. Jadi pekerjaan gue sebenarnya gue pilates kan. Nah, si ini itu gue belajar si tentang ini itu sebenarnya cuma pengen nambah masukan buat ilmu gue gitu. Nah, chiropractic. Yang ditanya, Chiropractic. Bukan, beda. Kalau titan itu dari Chinese medicine, kalau chiropractic itu kan memang ada ilmunya. Jadi dari Chinese medicine, Sikris Leong, gue tuh kerja di Sikris Leong, gue tuh udah Sikris Leong loh. Nah, tapi gue tuh nggak memasukkan itu ke dalam pekerjaan gue. Jadi kalau misalnya kecuali lu datang,
Ya udah, oke, gue angkat sedikit ya, biar lu bisa gerak. Karena kan kalau lu datang ke sini terus gue nggak bisa gerak, terus gue ngapain berarti? Oh, gitu kan ya. Jadi gue tuh belajar itu buat itu, tapi bukan itu mata pencaharian gue. Nah, si orang itu nanya, kalau itu jadi mata pencaharian lu, gue nggak mau. Kalau gratis, lu harus ngomong, gue boleh bayar sesukarela. Nah, kalau lu gue kasih juga, lu harus terima. Nah, kalau orang gitu kan, gue tuh, jarang banget ya orang ketemu orang kayak gitu, jarang banget. Jadi dia nggak respect karena kata dia, suami saya yang itu guide umum. Sama kan? Kata dia, tapi kan dia kelas guide-nya udah bukan guide biasa gitu ya. Jadi kan dia mungkin ngerasain hal yang sama, mungkin ada orang kayak katanya, ya treat gue. Mungkin kan bisa aja kan, bisa terjadi seperti itu gitu. Nah, itu makanya gue ada harga, terus kan ngedukasi, ada harga ada barang, lu jangan enaknya aja gitu kan, bener gak sih? Nah kayak gue juga yang mungkin sudah patuh gitu. Jadi apa ya obrolan kita tuh sebenarnya apa sih jadi kan? Ya kan lo yang ininya, hostnya lo nih. So aku apa kan tadi gue kan udah ini pesan-pesan apa dari kehidupan yang lo alami ya. Sekarang apa pesannya gitu? Pesannya gimana ya? Kalau ngeluarin kata-kata mutiara gitu ya? Bukan mutiara lah, jadi lu aja yang merasakan apa? Jadi oh ternyata itu cuma begini gitu. Masa yang mencari tuh, orang kita cari tuh cuma ini. Apa sih? Ya, buat gue sih hidup lempeng-lempeng aja. Santai aja ya. Duit bukan yang nomor satu ya. Kita butuh duit, betul nggak? Butuh duit betul. Dan itu kerasa sekarang ya. Sama ya. Ini gara-gara ini. Cuman apa ya, karena mungkin karena gue terlahir di keluarga yang berlebihkan, tapi cukup, dan sejauh ini masih begini-begini aja gitu, masih cukup. Jadi ya santai aja gitu. Jadi dia gitu ya. Intinya kan hidup zaman sekarang cuma bertahan ya, bener nggak sih? Enggak, gue karena suka ini bener. Kan gue sekarang suka jalan kaki, jalan. Ya iya dong. Mau nyimpen penyakit? Bapak mau nyimpen penyakit? Gue sekarang konten gue jalan-jalan. Iya, harus olahraga dong. Jalan jajan santai. Yes. Jalan jajan santai. Jadi kan suka lewat jalan gitu ya. Gue tuh kepikiran, bagaimana ya kalau saya, gue tuh nggak pernah ngerasain di meskipun rumah gue juga memang nggak bisa sempit itu gitu. Gue jadi apa kalau misalkan terlahir di keluarga begitu gitu. Aku sering lihat, karena gue dulu hidup waktu kecil di gang, terus di belakang gue itu, jadi misalnya gue di dalam gang masuk ke gang ketiga. Ya gang yang udah sampai matahari itu udah nggak masuk. Ya, terus di belakang gue itu ada orang yang bayangkan, ini ada rumah di belakangnya, ada keluarga di belakang gue, di belakangnya lagi juga ada gitu. Udah nempel-nempel. Dan berkehidupan dengan ya, maksudnya benar-benar pas-pasan gitu. Jadi kalau hanya itu kan belum besar seperti itu, dan lingkungannya misalnya gue yang orangnya itu cuma 2 keluarga, yang lain itu pribumi. Jadi lu bukan di kecinaan gitu? Bukan, gue dulu jadi hampir semua itu besar gue ya. Bukan di TKI Bukan, gue itu dulunya di gue lahir ya, gue itu di daerah Pasir Koja gitu kalau nggak salah ya. Jadi kalau kata mama, gue dulu lahir itu di daerah Kopo, tapi di gang-gang gitu, tau nggak? Jadi kayak rumah gue yang dulu yang di gang, terus tapi di gang itu lebih ke dalam lagi. Nah cuman waktu itu masih kecil banget. Nah yang gue alami dari TK sampai ke SMP kayaknya, jadi gue masuk di Pasir Koja gitu, di belakang gue itu banyak gang yang masuk ke gang-gang lain gitu, yang rumahnya juga ya, yang satu rumah tuh berapa puluh orang gitu tuh yang betul gue dan seberapa puluh orang gitu. Iya masa berapa puluh orang? Iya, terus kayaknya orang Sunda kan ya, jadi maksudnya ya mereka tuh harus guyung-guyung, jadi makan tuh bisa bareng-bareng apa. Cuman gue dibesarkan di tempat seperti itu dan gue bermain sama mereka.
dengan orang-orang pribumi gitu. Makanya gue sama orang pribumi itu biasa aja gitu, tau nggak, terbiasa gitu. Makanya gue tuh bisa ngalamin ya kalau bulan puasa gini nanti lu yang pribumi itu ngirim gue nasi menjelang buka puasa kan. Iya mereka ngirim ke gue yang pribumi ngirim ke gue. Nah mama itu punya kebiasaan kalau si pribumi itu lagi puasa dan ngirim, jadi biar nanti nggak usah ngasih banyak-banyak lagi lebaran, kita itu udah makingin kue. Jadi kalau mereka ngirim, kita tuh balikin pakai kue buat lebaran. Kecil ya. Jadi maksudnya kan karena mereka juga jadi beda-beda, nanti hari ini rumah si ini ngirim nasi kuning gitu, tahu nggak? Jadi menjelang buka puasa ya jam seginian gitu ya, mereka tuh datang ke rumah gue gitu, ngirim nasi. Nah terus kita kayak balikinnya di bakunya itu pas kue gitu ya. Jadi gue mah besar di lingkungan pribumi gue mah. Jadi gue mah udah terbiasa dengan kehidupan kayak puasa, dengan malah gue mah kadang kok kalian tuh puasa gini ya? Dan dulu waktu gue kecil mah iya, bukan kan gue kan ada kayak di kota perkampungan gitu ya, maksudnya di kota tapi kan kayak di kampung gitu, kamu jadi dempet-dempet semua bersatu gitu. Terus si kulturnya tuh masih ada ya, kulturnya tuh masih ada. Jadi mereka tuh apa sih, kalau mereka tuh bisa datang pas lebaran tuh salam-salaman ke kita. Nah kan? Iya kan? Iya. Jadi maksudnya dia kan lebaran itu kan dia mohon maaf lahir batin gitu bang. Bukan selebrasi ke guanya mah, jadi mohon maaf ya apa sih mama gua kecil bisi air salah air naon gitu tau gak? Mereka kan selalu gitu tau gak? Jadi gue itu besarnya seperti itu, jadi lingkungan paling cuma gue sama keluarga nenek gue atau sepupu gue, yang lain itu pribumi, yang lain itu pribumi. Jadi gue udah biasa gitu kalau yang itu kayak gitu. Jadi kalau misalnya kayak lu baru lihat sekarang, aja lu. Enggak, maksud gue baru berpikir itu. Bagaimana rasanya menjadi keluarga yang tinggal di rumah yang gak dapat matahari. Gang itu saking sempitnya, pintunya depannya udah dinding orang. Ya gangnya paling setengah meter gitu. Iya. Even kadang-kadang buat jalan aja cuma satu orang kan. Iya, terus motor juga udah senggol. Udah senggol kan. Iya, gue dari itu kayak rumah Irma ya. Iya, rumah Irma gitu. Kalau gue udah biasa, berarti pulang main. Anjing berapa? Mainnya ke kota aja dia mah. Mainnya ke kota aja. Makanya gue senengnya ke kampung-kampung tuh gitu kayaknya ya. Gue tuh dibesarkan memangnya di daerah kota perkampungan gitu. Kota perkampungan. Jadi makanya kalau lu lihat Subur. ya suburb gitulah. Suburban. Terus ya sekarang cuma jalan-jalan, tiap hari jalan. Nah, tiap hari sebenarnya seminggu sekali. Itu mah bukan jalan, bukan olahraga itu. Waktunya nggak ada. Terus Ya, itu juga sempetin katanya paling yang pas lagi gunung, jalannya di gunung. Oh, lu ke gunung sekarang? Di kebun gua kan ini apa? Undang-undang. Oh, asik dong sekarang. Bukan asik ya sebenarnya, itu kan dari dulu, cuman baru rajinnya belakangan. Jadi tadi cerita jalan apa sih? Jadi tadi cerita jalan apa, jadi ke distract ya kita ya? Jadi apa pesan tadi jalan-jalan ke gang ya? Pesannya apa ya Pak? Pesannya, ya baru berpikir itu bagaimana rasanya. Ayo tolong di komentar. Bagaimana buat teman-teman yang tidak mendapatkan matahari? Maksudnya, apakah dia bisa lepas dari kondisi seperti itu? Mungkin ini contohnya bisa. Kalau menurut kamu bisa. Kamu menurut apa? Orang itu kan bertumbuh karena lingkungannya. Maksudnya orang yang membentuk karakter manusia itu kan lingkungannya. Ya, tapi kan lingkungan nggak selalu keluarga ya. Apalagi kan sekarang ada internet itu. Mungkin orang zaman sekarang ada privilege itunya ya. Ya. Kayak gue juga kalau ngomong gitu, kan lu pernah ketemu orang tua gue nggak? Ketemu apa gue ya? Mama papa gue tuh bukan berbeda ya, orang susah gitu.
Makanya kalau gue suka kadang-kadang kita tuh nggak pernah bermimpi punya rumah di daerah sini, punya daerah seperti ini. Gue kan gue pernah cerita di konten juga. Gue tuh tidak pernah bermimpi 3/4 dunia gue datang. Gak pernah ada cita-cita waktu kecil. Gue mah boro-boro punya cita-cita lah, rumah di gang itu istilahnya mobil asal sekolah ya. Terus orang tua gue juga sibuk minta uang. Jadi nggak ada gimana-gimana. Jadi kalau misalnya ngomong keluarga, ya udah semua cuma bertahan. Cuma mama gue itu menginginkan kita harus sekolah semua. Ya harus sekolah semua dan kita tuh berjuang ya. Jadi waktu gue lulus semua sekolah itu, pokoknya udah lulus SMA itu semua harus kerja. Jadi kayak gue ngelesin sampai jual barang palsu kan gue aja beli pas itu kan masuk gue itu penjualnya. Nah udah gue ngajar. Oh bukan yang BS-an? Bukan, gue beli, gue tahu itunya. Nah gue jualin, terus gue ngelesin anak SD. Karena buat nambah gue bayar kuliah. Kalau kan gue nggak punya duit, mama gue tuh nggak bisa biaya gitu. Jadi nggak cukup sama gue cukup. Itu tuh semua dari kakak gue yang pertama sampai yang akhir kan, sampai yang akhir. Nah, terus kan tapi kan pergaulan itu sebenarnya gue bukan anak yang gaul, tapi gue kalau ngomong lu beruntung, sebenarnya gue tuh bener-bener beruntung sih. Gue itu ketemu orang-orang yang apa sih membuat gue bertumbuh gitu. Ngerti gak sih? Membuat gue bertumbuh, untuknya bertumbuh ke arah yang baik gitu. Jadi dan gue tuh nggak ambisi. Oh kalau gue ketemu temen gue ya nggak jadi nggak manfaatin. Terus misalnya ada orang yang gue pengen kaya, jadi gue harus dapetin cowok-cowok yang kaya. Bisa kan itu mungkin gitu kan, ada banyak temen gue juga dulu gitu. Karena gue pengen kaya gitu. Nah gue tuh bukan orang seperti itu, tapi semesta itu tuh menjadi alam itu kayak yang gue ketemu dia bisa belajar ini, ketemu ini gue bisa belajar ini gitu. Yang mirip jalan gue nggak ya? Ya, mirip lah, cuman sebenarnya lo tuh lebih ada privilege sebetulnya. Ada privilege, jadi lebih enak startnya gitu. Kalau gue itu startnya sebenarnya lebih nggak enak. Cuman kalau ngomong orang dari situ, dari gang situ bisa keluar, bisa karena lingkungan itu bukan keluarga aja. Terus tergantung pilihan lo apa, ya kan? Pilihan lo apa gitu. Kalau dulu kan tergantung pilihan lo apa. Nah kalau gue itu kan sebenarnya gue bukan orang ambisi yang kayak orang kan kalau kata orang tuh saya tuh gara-gara lihat ini saya jadi bagian dari nggak pernah. Gue tuh nggak pernah. Gue jadi guru pilates kayak sekarang. Ya kalau mau ngomong prosesnya lo tau sendiri. Dulu gue pernah cita-cita gue udah punya ini, pengen punya studio. Setelah punya studio gue tutup. Kenapa? Karena bukan ini yang gue cari gitu. Gue tuh bukan cari apa gitu, tapi kan nah itulah kata gue, cuman ya untungnya gue itu benar memang beruntung ketemu orang-orang yang apa ya lebih membangunnya. Nah itu kan benar tadi gue bilang kan, manusia kan bertumbuh, berpikir dan berkarakter gimana dari lingkungan yang dia hadapi. Iya. Nah tapi kan nggak semua keluarga kan, maksud gue ya maksudnya kalau dari yang itu bisa keluar bisa kalau menurut gue, bener nggak? Jadi kan dia tergantung nanti di sekolah dia ketemu siapa, atau misalnya pas lagi kerja kayak lu lah kan ketemu di PH lu ketemu ini, orang tuh ketemu ini. Jadi kita bertumbuh dari part-part itu gitu. Maksud gue gitu loh. Even dia rumahnya di gang itu, kalau dia ketemu dengan orang-orang yang benar, dia pasti bisa. Gue ya, tapi ya gue nggak ngomong selalu. Ya pasti ada. Tapi ya istilahnya kan balik lagi ke diri kita juga gitu. Lu maunya kayak gimana? Jadi pesannya itu ya, yang di gang. Jadi ya benar sih. Kenapa sih jadi gue yang ngangkas, jadi gue yang cerita dari gue dan dia tidak tahu gue berarti kan? Apa yang lu tahu apa? Lu di mata gua. Lo di mata gua guru les, guru olahraga. Itu kan semua orang juga tahu tuh bahasanya gue aja. Jadi selama lu kenal gue teh apa gitu, yang lu ingat kalau misalnya, oh ini Juni gitu. Kalau misalkan lihat Pilates pasti gue ingat gitu John. Satu-satunya teman gue yang Pilates ya teman gue. Oh, berarti lu kurang gaul lah ya. Terusnya, enggak ini kan salah satu kartu satu ya. Oke, belum ke asing belum ceki. Ibu namanya pakai sampo kartu ceki ya Pak ya. Terus
Terusnya apa lagi hal yang kalau melihat sesuatu terus Apa sesuatu tuh? ya misalkan ya gue melihat apa jadi ingat lo kayak gitu. Ya apa? Ya kan itu kan pengantarnya dulu. Oke. Sabar. Mana maksudnya lo? Oke. Ini seru banget ya. Kita kan anaknya gercepan ya, Mat ya. Chill. Terus? Senang coba hal yang baru gitu. Jadi lo belajar olahraga, tahu-tahu lo belajar main foto, tahu-tahu lo senang jalan-jalan gitu. Itu kan hal-hal baru ya. Gak tau nih hal baru apa lagi nih, sebelum Karena kan kata siapa teh? Nelson Mandela atau siapa? Harus sekali itu harus mencoba biar lu belajar. iya. Kan harus mencoba keluar dari zona aman. Terusnya jalan-jalan jadi traveler. Lu di sosok yang suka sebagai seorang traveler paling gua bukan turis tapi traveler. Oh, apa gitu bedanya? Kayak tahu aja lu. Kalau turis tuh jalan-jalan berwisata ke tempat wisata. Kamu kalau traveler apa? Traveler biasanya demi spiritual ya. Oh, Bisa berarti kalau presiden dia traveler dong. presiden yang mana yang sekarang? Emang lu suka jalan-jalan? Ya kayaknya jalan-jalannya lebih banyak dari gue loh ya sekarang ini. Iya kan? Oh si bapak takut di band ya tuh bro. Emangnya yang lain gitu? Enggak. Takut di band ya. Sayang loh kita udah tua. Terus? Itu jujur aja bikin gua ngiri tuh. Ngiri? Iya jadi maksudnya Emang tujuan gue itu kan gitu. Orang ngiri termasuk pas. Bener enggak sih? Terus? apa ya? Itu berarti Ngirinya nih bang sih, bang. ngiri gini pak jadi Pengen jadi traveler. berani nggak ya jalan-jalan? Berani lah. Malu. Ada duitnya kan? Malu sih. Malu ya sama rambut ya. Berani lah. Mudah-mudahan tahun ke depan Lebih baik lah pelan-pelan ya, kita ya. Terus kita juga lebih baik lah. Sekarang siapa tahu nih kita nanti ya, apa ya kita live. Nanti kamu itu nanti kita traktir lah udah lebaran ngopi. ngopi loh. Ini juga lumayan lah ngopi juga. Kalau berhasil ya live-nya. Kalau mau konten kan travel sekarang lumayan udah mumpuni ini. Maksudnya bukan konten buat di post ini, misalkan konten buat di simpenan, buat simpenan. Enggak lah, gue mau pakai yang mana aja ya, biar cepat. Kan gimana kalau Ya apa bedanya nih? gampang tuh handphone set, langsung posting. Kan bukan buat di post. Tapi gue buat apa? Kan semuanya kalau gue mau buat postingan. Kan itu ingat apa saran apa murid itu tadi tuh. Oh itu gue ke YouTube gue. Ke YouTube, yang itunya ke YouTube. Jadi kalau misalnya kayak, oh trik ini gue bikin di YouTube. Jadi misalnya, gerakan ini. Jadi misalnya gerakan ini buat sakit pinggang, buat lower back pain. Yang gitu-gitu ya lu bikin judul begitu, terus lu live stream. Nanti saya peragain nih gerakan buat back pain sampai 100.000. Enggak mau paspor gua 1 juta Iya. Ya misalkan ya, kalau misalkan lu udah percaya diri berani dapat segitu, buka segitu. kayak Cimeong ya harus gitu kan ya. Iya misal ya, pertama-tama lu buka 100-an gitu dulu. Misalkan terlalu cepat nih, misalkan sekian waktu udah dapat lu naik. 2 detik langsung 500.000 dapat kan gampang nih gitu ya. Iya jadi kan ini kan sama aja, jadi kan meskipun udah puluhan tahun, ya udah puluhan tahun lah ya di Pilates, tapi kan live stream kan hal yang baru kan itu. Jadi lu mesti ngumpulin lagi masa-masanya. Oke. Eva, semangat. Paling lu beli lampu biar ada terang sih. Biasa. Emang ada sih? Ya kalau profesional mah kan lu kan pengen ada kelasnya. Iya sih, tapi kayaknya gak segitu itu amat. Enggak biasa aja, kan kayaknya lebih kayak Ya buat awal-awal boleh buat. yang di live streaming itu kalau menurut gue kayak yang lebih natural tuh kayak lebih enak gitu ya. Kalau
kalau yang terlalu dibuat-buat tuh kalau gue melihatnya kayak ini bukan masalah itu, tapi masalah teknologinya gitu. Ininya apa, penyajiannya. Ini salah satu hal yang gue kritisi kreator Indonesia ya, maksudnya kalau misalkan yang kalau gue ngeliat fotografer itu kayak tata cahayanya bagus gitu, suara bagus. Kalau di Indonesia, tapi kalau yang di luar, kalau di Indonesia kan nggak selalu gitu, nggak merasa. Justru kalau menurut gue yang di Indonesia itu kayak terlalu dibuat-buat. Kalau menurut gue, kalau di luar negeri itu sih yang dibuat-buat itu mungkin editannya terlalu mungkin angle terlalu banyak. Mungkin kata gue mah kadang-kadang kan ngeliat konten-konten di Indonesia tuh kenapa sih harus jadi kayak terlalu dibuat gitu, tau nggak? Kayaknya yang lebih natural itu yang lebih gampang, lebih kan jadi kayak nggak dibuat-buat gitu. Misalkan konten olahraga ya, kalau buatan orang sini, gue gak yakin dia melakukan olahraga itu secara hari-harinya. Emang gimana? Makanya, lu ngomong doang maksudnya. Kayak konten kreator tuh banyak. Cuman konten doang gitu, bukan beneran dia ngelakuinnya hari-hari dia. Iya, itu yang ngomong pilates dia, saya pilates. Dia itu cuman satu gerakan di foto. Dia mungkin udah pilates. Dan menggerakannya salah, coba. Gue tuh kadang-kadang speechless gitu, tau ngomong. Speechless. Gue mau apa coba kalau gitu? Gerakannya salah. Enggak ada juga gue gitu menilai. Ya tulis aja komen doang. Enggak, gue mah nggak mau. Ya udah aja, ya cuman gue oke. Kalau gue enggak, memang banyak lah yang izin juga banyak gitu. Tapi kan kalau di luar negeri itu kan ya kayak natural kan orang tuh kan bikinnya, benar nggak sih? Kalau ini pertama tampilannya meyakinkan, kayak misalkan kalau pun cewek dia badannya udah bagus gitu. Kalau cowok biasanya berontak. Kalau di yang buatan orang sini, udah ini. Badannya nggak jadi. Maksudnya ya mungkin nggak gendut, cuman nggak jadi gitu badannya. Jadi badan tidak mewakili apa yang dia presentasikan ini ya. Iya sih. Tapi kan sebenarnya nggak perlu ada. Kan misalkan lu mau mempresentasikan hal tertentu kan brand lu harus. Iya. Harus jelas. Jadi istilahnya sekarang gini, orang percaya gue, oke, pilates di Juli sakit pinggang, terus tiba-tiba gue nyeng sakit pinggang. Gue pernah kejadian. Ya maksudnya tapi kan kostumnya gue tuh masih mewakili. Percontohan ya kan? Masih mewakili gue mah. Kostum gue kan minimal enggak. Ya kan? Ya sudahlah, berarti hari ini terima kasih ya waktunya. Oke, terima kasih juga masukannya, mungkin jadi bahan pertimbangan gue juga buat live streaming. Coba ditunggu ya teman-teman, kita mau live streaming ya. Akhirnya didorong juga. Siapa tahu kan, kita kan nggak tahu kan umur segini kayak si KFC gitu kan, baru umur segini, ternyata gue baru terkenalnya di umur segini. Padahal kalau misalkan yang lo lakukan selama beberapa tahun belakangan ini lu kontenin, mungkin lu udah jadi konten kreator juga jadi. Maksudnya lu jalan-jalan lu bukan main-main. Memang. Kalau misalkan ya lu menyempatkan waktu buat gambar. Gambar banyak ya, itu juga tuh sampai habis berbulan-bulan ya. Sekarang juga semua lagi full, terus gue nya udah mau trip lagi, tapi semua lagi full. Cuman gue tuh nggak ada waktu, satu itu, kedua tahu sih ada boringnya. Gue sekarang di IG aja nggak pernah ngisiin, kan udah boringnya. Terus gue tuh bukan orang yang, misalnya kalau ada teman gue hebat, itu lagi jalan-jalan lagi apa sih? Sampai si storiesnya kayak jahitan. Iya. Nggak bisa ya, nggak bisa. Jadi kalau gue nggak ambil gambar, nanti kalau gue udah nyantai, baru gue posting gitu. Terus gue tuh pengen tersusun, kalau bikin stories juga tuh gue tuh pengen tersusun. Jadi gue dari berangkat, dari ini, kecuali kalau misalnya gue ada di negara yang rada ekstrim, gue cuma akan memotivasi, oke gue sampai ke sini, gue cuma menyatakan bahwa gue masih hidup. Jadi kan sekarang misalnya kayak di gunung, gue menyatakan, karena kan kalau kayak dia tadi, Ci, kemana aja? Ada murid gue yang suka panikan, Ci, lu nggak apa-apa. Jadi gue cuma ngomong oke, I'm okay gitu, ada di sini. Jadi gue tuh malas buat sekarang. Lagi mana? Nah, sekarang tuh lagi menyusun
gue bikin YouTube traveling ya. Live post juga nggak apa-apa sih, kan orang nggak tahu juga lu jalan-jalan kapan. Iya sih, tapi sekarang Atau jadi nggak, kayak gitu apa ya. ini paling ini misalkan pakai ini, pakai narasi ya. Jadi lu Nah sekarang gini, gue bikin pengalaman kayak misalnya kayak kemarin gue di Jepang, gue nggak cuma naik train, gue naik ferry dari Sapporo ke Ueno, sleeper ferry. Terus itu tuh temen gue udah ada yang bikin, jadi dia sebenarnya nggak gue, tapi dia langsung bikin tau nggak? Nah gue nggak ada waktu, tapi dia sebenarnya nyontek dari gue karena orang tuh jarang kan yang tahu kan sebenarnya. Nah gue tuh nekat-nekatan aja sendiri terus gue pergi. Nah sekarang gue bikin, tapi gue bikinnya YouTube. Gue karena kan kalau di IG gue kayaknya nggak akan aja. Bener sekarang Facebook ya. Iya Facebook gue juga sekarang Facebook lagi dijedot terus kayak ini ya kan gue udah di usia menopause kan. Jadi kan gue di usia menopause. Nah itu kan perempuan-perempuan tuh banyak yang sekarang masa otot terus makanan harus ini habis baterai ya Penutupan boleh. ya udahlah penutupan aja ya udah thank you ya Arya ya udah mampir thank you for input nanti tungguin yang gebrakan dari gue oke thank you semoga sukses ya kamu ya.